Kakek tukang sol sepatu ini syok saat sedang mengesol sepatu yang ia kenal. Ternyata pemiliknya adalah anaknya yang selama ini terpisah sejak bayi. Langit pagi itu membentengi kota dengan selimut kelabu yang pekat, seolah-olah alam semesta sedang berduka untuk suatu kesedihan yang tak terucapkan. Di bawah naungan pohon beringin yang sudah berusia lebih tua darinya, kakek Marjo mengatur perlengkapan lapaknya dengan ritme yang telah hafal di luar kepala. Setiap gerakannya mencerminkan sebuah ritual kesabaran yang telah diasah selama puluhan tahun. Kursi kayu usang yang menjadi tahtanya berderit pelak saat ia mendudukinya, seakan ikut mengeluh tentang beban waktu yang semakin berat. Tangannya yang telah dihiasi peta keriput kehidupan menyusun berbagai sol karet, lem perekat yang telah mengering di pinggiran botnya, serta jarum dan benang yang menjadi tentara-tentaranya dalam melawan keusangan. Sedikit lagi, sebentar lagi, gumamnya pada diri sendiri, sebuah mantra yang selalu diucapkannya untuk mengusir bayang-bayang keputusasaan. Namun, matahari telah bersembunyi sepenuhnya di balik awan, dan langit semakin kelam. Hanya sedikit orang yang melirik lapak sol sepatunya, apalagi berhenti. Mereka semua terburu-buru, diserap oleh ritme kota yang tak kenal ampun. Seorang ibu muda dengan tas belanja penuh melemparkan pandangan sekilas, tetapi langkahnya tak surut. Seorang bapak-bapak dengan sepatu kantor yang sudah compang-camping bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari ponsel yang ia pegang. "Permisi, Pak, sepatunya perlu disol? Biayanya murah, jaminan rapi," ucap kakek Marjo kepada seorang pemuda yang lewat. Suaranya serak, tertelan oleh deru kendaraan yang lalu lalang. Pemuda itu hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. "Sudah Kek, lagi buru-buru." Kakek Marjo menghela napas panjang. Dia membetulkan posisi kacamatanya yang sudah buram dan kembali menatap kosong ke arah jalanan. Pikirannya mulai mengembara, melintasi lorong-lorong kenangan yang berdebu. Dia teringat pada sebuah hari, 30 tahun yang lalu, ketika langit juga tampak sama kelabunya. Hari ketika ia harus berjalan dengan kaki gemetar menuju panti asuhan kasih, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Bayi mungil yang dibopongnya terasa begitu berat, bukan karena bobotnya, tetapi karena beban keputusan yang harus diambilnya. "Maafkan Bapak, Fahmi," bisiknya pelan, nama yang selalu menghantui malam-malam sunyinya. "Bapak hanya tukang sol sepatu miskin. Lebih baik kau punya masa depan di sini daripada ikut Bapak kelaparan." Saat itu, dengan air mata yang membasahi pipinya yang masih muda, ia mengikatkan sebuah kalung liontin sepatu kecil di kaki bayi itu, satu-satunya harta warisan yang bisa ia berikan. Sepasang sepatu bayi buatannya sendiri ia letakkan dengan hati-hati di samping anaknya, dengan tulisan pena sederhana di bagian dalamnya. "Untuk anakku, Fahmi. Semoga panjang umur." 16 Agustus 1993. "Kakek, dari tadi ngomong sendiri aja. Ada yang bisa dibantu?" Suara seorang pedagang bakso yang mangkal tidak jauh darinya menyadarkannya. Kakek Marjo tersenyum getir, mengusap air mata yang tanpa sadar telah menggenang di sudut matanya. "Iya, Pak Darmi. Cuma lagi ngitung-hitung rezeki saja," jawabnya, berbohong untuk menutupi kesedihannya. Pedagang bakpo itu menggeleng-gelengkan kepala. "Sudah tua-tua begini, seharusnya kakek istirahat di rumah, daripada nungguin lapak yang sepi begini." Di rumah juga cuma sendiri. Di sini, setidaknya ada yang lewat, ada suara kehidupan," sahut kakek Marjo. Perkataannya mengandung kebenaran yang pahit. Lapak sol sepatu ini bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan juga jendelanya untuk mengamati dunia, untuk merasa masih menjadi bagian dari sesuatu. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, terasa panjang dan menjemukan. Butiran-butiran hujan mulai berjatuhan, mendinginkan aspal yang panas dan menambah kesuraman suasana. Kakek Marjo mulai memikirkan untuk membereskan lapaknya. Rasa pegal di punggung dan lututnya sudah tidak tertahankan lagi. Mungkin memang bukan hari yang baik. Mungkin nasibnya memang harus berakhir dalam kesendirian, dengan penyesalan sebagai teman setia. Dia merogoh kantong celananya, menghitung recehan yang hanya cukup untuk membeli sepiring nasi dan sebutir telur untuk makan malamnya. "Ya, sudahlah," katanya pada diri sendiri, sambil mulai membereskan peralatannya ke dalam kotak kayu tua yang setia menemaninya. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menghalangi cahaya redup yang tersisa. Kakek Marjo mengangkat kepalanya, dan matanya yang sudah rabun pun berusaha memfokuskan pandangan.
Sebuah mobil hitam yang sangat besar dan mengkilap, jenis mobil yang jarang ia lihat di sekitar pasar ini, telah berhenti persis di hadapan lapaknya. Jantungnya yang tua itu berdebar-debar, bukan karena antisipasi terhadap pelanggan, tetapi karena suatu firasat samar yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah takdir sedang bermain-main, mengirimkan sebuah pertanda di saat ia hampir menyerah. Di balik kemilau kaca gedung pencakar langit, Fahmi, 30 tahun, berdiri di depan jendela panoramik apartemennya, menatap kota yang baru saja terbangun. Pemandangan dari lantai 40 ini seharusnya memberi perspektif, tetapi yang ia rasakan justru sebuah keterasingan yang dalam. Jas Tom Ford-nya duduk sempurna di tubuh atletisnya, Rolex di pergelangan tangan menangkap cahaya matahari pagi, namun semua simbol kesuksesan ini terasa seperti kostum yang dikenakan seorang aktor yang sedang memainkan peran orang lain. Emir Fahmi, mobil sudah menunggu. Presentasi dengan investor Singapura dimulai dalam 45 menit. Lapor Sarah, asisten pribadinya, dari pintu. Fahmi mengangguk tanpa berbalik. Siapkan dokumennya. Saya akan turun sebentar lagi. Suara Sarah menghilang, meninggalkannya kembali dalam kesunyian mewahnya. Matanya tertarik pada sebuah foto kecil di meja kerjanya. Foto seorang bayi yang diambil 30 tahun lalu. Satu-satunya petunjuk tentang asal-usulnya. Keluarga angkatnya, Pak Handoko dan Ibu Sri, adalah orang-orang baik yang telah memberinya segalanya. Pendidikan terbaik, warisan bisnis, dan kasih sayang tulus. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka berikan. Jawaban. Kenapa kau meninggalkanku? Bisik Fahmi pada foto itu. Sebuah pertanyaan yang telah ia ulangi sejak remaja. Ponselnya bergetar. Dari Ibu Sri. Fahmi, nak, jangan lupa makan siang yang sudah disiapkan chef. Dan, kau baik-baik saja? Iya, Bu. Baik. Jawabnya pendek. Ia tahu Ibu Sri selalu bisa merasakan kegelisahannya. Kami ada di sini untukmu, nak. Selalu. Ada desahan khawatir dalam suara Ibu Sri sebelum telepon ditutup. Fahmi menghela napas. Dia mencintai orang tua angkatnya, tetapi lubang di hatinya tidak pernah benar-benar tertutup. Di laci meja kerjanya, tersimpan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, dua benda yang lebih berharga dari seluruh kekayaannya. Sebuah kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk sepatu kecil, dan sepasang sepatu bayi kulit yang sudah usang. Di bagian dalam sepatu itu, tertulis tulisan yang hampir pudar. Untuk anakku, Fahmi. Semoga panjang umur. 16 Agustus 1993. Meeting penting ini bisa membuka pasar Asia Tenggara untuk kita, bos, kata Daniel, direktur keuangannya, ketika Fahmi akhirnya masuk ke mobil mewahnya. Fahmi hanya mengangguk. Matanya masih tertuju pada kota di balik jendela mobil. Daniel, apa kau pernah merasa ada sesuatu yang hilang? Daniel terkejut. Fahmi bukan tipe yang terbuka tentang perasaannya. Maksud bos? Lupakan, ucap Fahmi, mengembalikan ekspresinya yang biasa, tegas dan tak terbaca. Fokus pada presentasi. Tapi pertanyaannya menggantung di udara. Ya, ada yang hilang. Sebuah identitas. Sebuah akar. Kesuksesannya terasa hampa karena dibangun di atas fondasi yang tidak ia kenal sepenuhnya. Sopir, berhenti di sudut saja. Saya ingin berjalan kaki. Perintah Fahmi tiba-tiba ketika mereka mendekati gedung pertemuan. Tapi, bos, hujan akan turun. Bantah sopirnya. Berhenti. Potong Fahmi dengan suara yang tidak bisa ditolak. Dia keluar dari mobil, menghirup udara lembab kota. Berjalan kaki memberinya ilusi kontrol, sebuah cara untuk merasa terhubung dengan dunia nyata, bukan hanya melalui angka-angka di layar komputer. Langkahnya cepat dan penuh tujuan, cerminan dari kepribadiannya yang disiplin. Tapi hari ini, sesuatu terasa berbeda. Ada kegelisahan aneh di udara. Tanpa disadari, langkahnya membawanya melewati pasar tradisional yang ramai, sebuah dunia yang sangat kontras dengan kehidupan sehari-harinya. Disinilah, di bawah pohon beringin tua, takdir sedang menunggu dengan sabar. Dan hari ini, takdir itu akan datang bukan melalui dokumen bisnis atau kesepakatan jutaan dolar, tetapi melalui sepasang sepatu yang solnya sudah tipis, sepatu yang sama yang akan membawanya pada jawaban yang selama ini ia cari. Fahmi tidak tahu bahwa beberapa langkah lagi, hidupnya akan berubah selamanya.
bahwa di balik lapak tukang sol sepatu tua yang akan ia datangi, tersembunyi sebuah rahasia yang akan mempertemukan dua dunia yang terpisah selama 30 tahun. Langit yang sejak pagi menggantung kelabu akhirnya tak mampu lagi menahan beban awannya. Rintik-rintik hujan mulai jatuh, menyentuh aspal panas dan menguap dalam desisan kecil, membasahi keramaian pasar yang segera disibukkan oleh aktivitas mencari tempat berteduh. Fahmi, yang tengah asyik terbenam dalam pikirannya, terperangah oleh tetesan air yang mendinginkan kulitnya. Kerutnya mengernyit. Jas mahal yang dikenaknya bukanlah perlindungan yang memadai untuk hujan yang mulai deras. Matanya menyapu sekeliling, mencari tempat berlindung sementara. "Tuan, berteduhlah di sini sebentar. Lapak saya ada atapnya." Sebuah suara lembut namun berkerut oleh usia terdengar dari bawah naungan pohon beringin. Fahmi menoleh. Sorot matanya jatuh pada seorang kakek tua yang duduk di balik lapak kayu sederhana. Wajah kakek itu dipenuhi keriput, seperti peta yang menceritakan perjalanan hidup panjang yang penuh liku. Di depannya, terpajang berbagai perlengkapan untuk membenahi sepatu. Ada sesuatu yang tenang dan menenangkan dari aura pria tua itu, sebuah kontras yang mencolok dari kepanikan orang-orang di sekitarnya yang berhamburan menghindari hujan. Tanpa pikir panjang, Fahmi melangkah mendekat, masuk ke bawah naungan atap seng sederhana yang melindungi lapak kecil itu. "Terima kasih, Kek," ucap Fahmi, sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. Basikan setetes hujan yang menggelinding di pelipisnya. "Sama-sama, Tuan. Silakan duduk," jawab kakek Marjo sambil menyodorkan sebuah bangku kayu kecil yang tampak sederhana namun kokoh. "Hujan seperti ini biasanya tidak lama. Mohon maaf jika tempatnya sederhana." Fahmi duduk, merasa agak janggal dengan kontras antara penampilannya yang necis dan lingkungan sekitarnya. Jasnya yang berharga puluhan juta kini duduk berdampingan dengan kotak perkakas kayu yang usang. Namun, ada rasa aman yang tak terduga di tempat ini. Dia mengamati cara kakek Marjo dengan hati-hati membereskan beberapa perkakasnya agar tidak terkena cipratan hujan. Setiap gerakannya penuh dengan ketelitian dan penghargaan terhadap barang-barang miliknya, betapapun sederhananya. "Sepatu Tuan bagus sekali," ujar kakek Marjo tiba-tiba, memecahkan kesunyian yang hanya diisi oleh suara rintik hujan di atas atap seng. "Sepatu kulit yang dirawat dengan baik bisa bertahun-tahun lamanya." Fahmi tersenyum kecil. "Terima kasih, Kek. Kebetulan hari ini ada pertemuan penting." Dia mengangkat kakinya, memperhatikan sol sepatu kulit hitamnya. Tapi, solnya mulai terasa licin di lantai marmer. Bahaya juga untuk presentasi nanti. Kakek Marjo mengangguk. Matanya yang berbinar dengan pengetahuan yang datang dari pengalaman puluhan tahun mengamati sol sepatu itu. "Bisa saya lihat, Tuan? Saya bisa ganti dengan sol baru yang tidak licin. Hanya perlu waktu sebentar." "Silakan, Kek," kata Fahmi sambil melepaskan sepatu kanannya dan menyerahkannya kepada kakek Marjo. "Saya tunggu di sini saja. Kebetulan hujan juga belum reda." Kakek Marjo menerima sepatu itu dengan kedua tangan, seperti menerima sebuah benda berharga. Sentuhannya penuh hormat, berbeda dengan cara kebanyakan orang memperlakukan barang miliknya sendiri. Fahmi memperhatikan bagaimana jari-jari tua itu dengan ahli membalik sepatu, meneliti setiap jahitan, setiap lekukannya. "Sepatu ini buatan tangan, ya, Kek?" tanya Fahmi, mencoba mengobrol untuk mengisi waktu. "Ya, Tuan. Ini karya yang sangat bagus," jawab kakek Marjo tanpa mengalihkan pandangannya dari sepatu. "Jahitannya rapi, kulitnya pilihan. Zaman sekarang sudah jarang yang membuat sepatu seperti ini." Ada nada kekaguman dan kerinduan dalam suaranya, seperti seorang maestro yang menghargai karya maestro lainnya. Fahmi mengamati wajah kakek Marjo lebih cermat. Ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan pria tua itu, sebuah kejujuran yang jarang ditemuinya dalam dunia bisnis yang penuh dengan kepalsuan dan kepentingan. Hujan terus menciptakan irama yang menenangkan di atas atap seng, mengisolasi mereka berdua dalam sebuah gelembung waktu yang terpisah dari keramaian pasar. Fahmi merasa anehnya nyaman duduk di sini, menunggu sepatunya diperbaiki oleh seorang tukang sol sepatu tua, daripada terburu-buru ke pertemuan pentingnya. "Kakek sudah lama berprofesi seperti ini?" tanya Fahmi lagi, rasa penasarannya timbul. "Sudah lebih dari 50 tahun, Tuan," jawab kakek Marjo sambil terus bekerja. "Dulu saya bekerja di pabrik sepatu, sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka lapak sendiri."
Ada sebentuk kesedihan samar yang melintas di matanya, tetapi cepat hilang. 50 tahun. Fahmi membayangkan konsistensi dan kesetiaan pada satu profesi selama itu. Dunianya yang serba cepat dan berubah-ubah tiba-tiba terasa sangat dangkal dibandingkan dengan ketekunan pria tua di depannya. "Tuan tidak perlu khawatir," ucap kakek Marjo seolah menangkap kegelisahan Fahmi. "Sebentar lagi selesai. Tidak akan membuat Tuan terlambat." Fahmi menggeleng. "Tidak apa-apa, Kek. Saya justru menikmati suasana di sini." Dan itu benar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Fahmi tidak merasa terburu-buru. Dia duduk diam, mendengarkan suara hujan dan suara perkakas kakek Marjo yang bekerja, merasakan sebuah kedamaian yang aneh dan tak terduga. Dia tidak tahu bahwa di saat itu, takdir sedang bekerja dalam diam. Sepatu yang sedang diperbaiki kakek Marjo bukan hanya sekadar sepatu, melainkan kunci yang akan membuka pintu rahasia yang telah tertutup selama 30 tahun. Setiap jahitan, setiap sentuhan kakek Marjo pada sepatu itu membawa mereka semakin dekat pada sebuah pengakuan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hujan yang awalnya hanya rintik-rintik, kini berubah menjadi gerimis yang stabil, menciptakan suara gemericik yang konstan di atas atap seng lapak kakek Marjo. Suara itu seperti irama latar yang menenangkan bagi tarian jari-jari tua kakek Marjo yang sedang bekerja dengan penuh konsentrasi. Dengan hati-hati, ia membersihkan bagian bawah sepatu Fahmi yang ternyata masih sangat rawat, hanya solnya saja yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Aroma khas kulit berkualitas dan lem sepatu membaur menjadi satu, wewangian yang sudah menjadi napas kedua bagi kakek Marjo selama puluhan tahun. "Tuan benar-benar merawat sepatu ini dengan baik," puji kakek Marjo tanpa mengangkat pandangannya dari pekerjaannya. "Banyak orang sekarang membeli sepatu mahal, tapi lupa bahwa perawatanlah yang membuatnya awet." Fahmi yang sedang asyik mengamati lalu lalang orang yang berlindung dari hujan, menoleh dan tersenyum. "Ibu angkat saya yang mengajarkan untuk merawat barang, Kek," katanya. "Setiap barang yang kita miliki punya cerita dan verdharma untuk dirawat." "Bijaksana sekali Ibu Tuan," gumam kakek Marjo sambil menggosok bagian tepi sol yang mulai terlepas. Pikirannya melayang sebentar pada ingatan tentang istri mudanya yang dulu juga selalu merawat setiap barang mereka dengan penuh kasih, betapapun sederhananya barang tersebut. Proses membersihkan bagian dalam sepatu adalah ritual yang selalu dilakukan kakek Marjo dengan saksama. Bagian inilah yang seringkali menyimpan rahasia pemakainya, bekas keringat, bentuk telapak kaki, bahkan kadang-kadang tulisan atau tanda tertentu. Dengan kain lembut yang sedikit dibasahi, ia mulai membersihkan bagian dalam sepatu kanan Fahmi. Saat kainnya menyentuh area dekat jari kelingking, jari-jarinya tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang familiar pada tekstur yang dirabanya. Bukan sekadar jahitan biasa, tetapi sebuah pola tertentu. Dengan mata yang mulai rabun, kakek Marjo mendekatkan sepatu itu ke wajahnya, mencoba melihat lebih jelas. Dadanya tiba-tiba berdebar kencang. Di sana, tersembunyi dengan rapi di balik lapisan dalam, terlihat sebuah jahitan tangan berbentuk bintang kecil. Sangat samar, hampir tidak kasat mata, tetapi pasti ada. Pola jahitan yang sangat khusus, sebuah tanda tangan rahasia yang hanya dia sendiri yang membuatnya. "Tidak mungkin," gumamnya pelan, suaranya bergetar halus. Ini mustahil." Fahmi yang mendengar gumaman itu langsung memperhatikan. "Ada masalah, Kek?" Kakek Marjo tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar semakin hebat saat ia memeriksa sepatu kiri. Di tempat yang sama, di dekat jari kelingking, pola bintang kecil yang sama persis menghiasi jahitan bagian dalam sepatu. Dunia seakan berputar di sekelilingnya. Pola ini adalah teknik jahitan khusus yang dia ciptakan sendiri ketika masih bekerja di pabrik sepatu puluhan tahun lalu, sebuah cara untuk membedakan sepatu buatannya dengan yang lain. Dia hanya menerapkan pola ini pada sepatu-sepatu khusus, termasuk sepasang sepatu bayi yang dulu dengan penuh harap dan duka dia buat untuk anaknya yang harus dia tinggalkan. "Kek, Anda baik-baik saja? Wajah Anda pucat sekali," tanya Fahmi dengan suara penuh kekhawatiran, bangkit dari tempat duduknya dan mendekati kakek Marjo yang terlihat seperti melihat hantu. Dengan napas yang tersengal-sengal, kakek Marjo mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Tuan, boleh saya tanya, di mana Tuan membeli sepatu ini?" Pertanyaan itu membuat Fahmi sedikit bingung. "Sepatu ini?
Hadiah dari ibu angkat saya untuk ulang tahun ke-25. Katanya, ini adalah sepatu khusus yang dibuat oleh seorang pengrajin sepatu tua yang sudah tidak lagi berproduksi. Mengapa? Kek? Apakah ada yang tidak beres dengan sepatu ini? Pengrajin sepatu tua. Ulang kakek Marjo pelan, seperti mencerna setiap kata. Jantungnya berdebar kencang, mengetuk-ngetuk sangkar dadanya dengan kuat. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat dia dengan susah payah menerima pesanan khusus dari seorang wanita baik yang mengatakan bahwa sepatu itu adalah hadiah untuk anak angkatnya yang berulang tahun. Wanita itu sangat spesifik dengan permintaannya, bahkan memberikan contoh tulisan untuk ditiru di bagian dalam sepatu. Tanpa sadar, tangan kakek Marjo membalik sepatu itu, mencari bagian dalam di dekat tumit, tempat di mana dulu dia menuliskan pesan khusus untuk setiap sepatu khusus yang dia buat. Dan di sana, tersembunyi oleh lapisan yang hampir terlepas, terlihat tulisan tinta yang sudah memudar tetapi masih dapat terbaca dengan jelas oleh mata yang tahu persis apa yang dicari. Untuk anakku, Fahmi. Semoga panjang umur. 16 Agustus 1993. Seketika itu juga, dunia kakek Marjo hancur berantakan. Tangannya gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkan sepatu yang sedang dipegangnya. Air mata yang selama ini tertahan di balik kenangan pahit selama 30 tahun akhirnya meletus, mengalir deras di antara keriput-keriput di wajahnya. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang dalam, sebuah luapan emosi yang tidak terbendung lagi. Bukan, tidak mungkin. Isaknya, kedua tangannya memeluk erat sepatu itu seperti memeluk sesuatu yang sangat berharga yang hampir hilang selamanya. Ini sepatu yang dulu saya buat untuk anak saya. Fahmi berdiri terpaku, bingung melihat perubahan drastis pada diri kakek Marjo. Kek, apa yang terjadi? Kenapa Anda menangis? Tapi kakek Marjo seperti tidak mendengar. Dia terus memeluk sepatu itu. Tubuhnya terguncang oleh gelombang emosi yang dahsyat. 30 tahun penantian, 30 tahun penyesalan, 30 tahun kerinduan yang terpendam, semua meluap dalam satu momen ini. Di bawah rintik hujan yang terus menemani, di sudut pasar yang ramai, seorang ayah tua mungkin baru saja menemukan anaknya yang hilang, dipersatukan kembali oleh sepasang sepatu dan jahitan berbentuk bintang yang hampir terlupakan oleh waktu. Hujan yang turun semakin deras, menciptakan tirai air yang mengisolasi mereka berdua di dalam dunia kecil beratap seng. Suara gemuruh hujan di atas kepala seolah menjadi soundtrack dramatis untuk pergolakan emosi yang sedang meledak di dalam dada kakek Marjo. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan rintik hujan yang menerobos masuk melalui celah-celah atap, membasahi wajahnya yang keriput dan sepatu mahal yang sedang ia peluk erat-erat seolah takut akan hilang lagi jika ia lengah. Kek, tolong katakan apa yang terjadi, pinta Fahmi dengan suara tegang, berlutut di samping pria tua itu yang tubuhnya terguncang hebat oleh isakannya. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah sepatu ini? Kakek Marjo menggelengkan kepala dengan lemah. Tangannya masih erat memeluk sepatu itu. Suaranya parau dan terputus-putus oleh isakan. Sepatu ini, saya yang membuatnya. Fahmi terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Anda yang membuatnya? Tapi, itu mustahil. Ibu mengatakan pengrajinnya. 30 tahun yang lalu, setelah kakek Marjo mengangkat wajahnya yang basah. Matanya merah bengkak, tetapi memancarkan intensitas yang membuat Fahmi terdiam. Sebelum saya hanya menjadi tukang sol, dulu saya adalah pengrajin sepatu, menerima pesanan khusus. Dengan tangan gemetar, kakek Marjo membalik sepatu itu dan menunjuk ke arah tulisan yang hampir pudar. Lihat ini. Bacalah. Fahmi membungkuk. Matanya menyipit untuk membaca tulisan tinta yang sudah memudar itu. Bibirnya secara perlahan membentuk kata-kata yang tertulis. Untuk anakku, Fahmi. Semoga panjang umur. 16 Agustus 1993. Dunia seakan berhenti berputar bagi Fahmi. Darah di kepalanya terasa mendidih, kemudian sekaligus membeku. Tangannya gemetar ketika ia meraih sepatu itu dari pelukan kakek Marjo. Matanya tak percaya menatap tulisan yang sudah ia hafal di luar kepala sejak kecil. Tulisan yang sama persis dengan yang ada di sepatu bayinya yang disimpan di kotak kayu. Tidak, ini tidak mungkin. Gumam Fahmi, lututnya terasa lemas. Dia jatuh terduduk di bangku kayu, tak mampu lagi berdiri. Bagaimana mungkin?
Tanggal itu, kata kakek Marjo dengan suara bergetar, adalah tanggal kelahiran anak saya yang terpaksa saya tinggalkan di panti asuhan. Air matanya kembali mengalir. Saya adalah seorang buruh pabrik sepatu miskin. Istri saya meninggal saat melahirkannya. Saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya uang. Saya pikir itu yang terbaik untuknya. Fahmi memandang tajam pada kakek Marjo, matanya menyelidik. Jika Anda benar ayah kandung saya, katanya dengan suara datar, mencoba menahan gejolak emosi dengan logika. Apa bukti lainnya? Kakek Marjo menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Anak saya mengikatkan sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk sepatu kecil di kakinya. Saya juga membuatkan sepatu bayi kulit khusus untuknya, dengan jahitan berbentuk bintang kecil di bagian dalam, sama seperti yang ada di sepatu ini. Tangannya menunjuk pola bintang samar yang baru saja ia temukan. Seketika itu pula, wajah Fahmi berubah pucat pasi. Tanpa berkata-kata, dengan tangan masih gemetar, ia mengeluarkan dompet kulitnya dari saku dalam jas. Dari balik lapisan plastik bening di dompetnya, ia mengeluarkan sebuah liontin perak kecil berbentuk sepatu, sama persis seperti yang dideskripsikan kakek Marjo. Seperti ini? Tanya Fahmi, suaranya hampir seperti bisikan. Saat kakek Marjo melihat liontin itu, isakannya pecah kembali. Tangannya yang keriput meraih liontin itu, memegangnya dengan penuh hormat. Ya, persis seperti ini. Ini adalah liontin warisan dari nenekmu. Dia memandang Fahmi, matanya penuh dengan harapan dan ketakutan. Dan anak saya, dia memiliki tanda lahir berbentuk seperti kacang di punggung kanannya. Fahmi tidak bisa lagi menahan emosinya. Tubuhnya gemetar hebat. Tanpa sadar, tangannya meraih bahu kanannya sendiri, tepat di tempat tanda lahir itu berada. Sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga angkatnya dan dokter yang memeriksanya. Bapak? Ucap Fahmi pelan. Suaranya hancur oleh luapan emosi yang tak terbendung. Kata itu terasa asing di mulutnya, tetapi juga terasa begitu benar. Mendengar panggilan itu, kakek Marjo seperti menerima pengakuan surgawi. Tangannya yang masih memegang liontin sepatu kecil itu gemetar lebih hebat. Fahmi, benarkah? Benarkah kau adalah Fahmi anakku? Fahmi tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya tumpah. Dia merangkul erat tubuh tua dan renta di hadapannya, merasakan pelukan yang selama 30 tahun ia rindukan. Di tengah hujan yang semakin deras, di sebuah lapak tukang sol sepatu yang sederhana, dua jiwa yang terpisah oleh waktu dan keadaan akhirnya bersatu kembali. Maafkan Bapak, Nak, isak kakek Marjo, wajahnya terkubur di bahu Fahmi. Maafkan Bapak yang telah meninggalkanmu. Fahmi hanya bisa menggenggam erat baju lusuh yang dikenakan kakek Marjo, tidak mampu berkata-kata. Semua pertanyaan, semua rasa hampa, semua kemarahan yang selama ini ia pendam seakan menguap digantikan oleh sebuah pengertian yang dalam tentang pengorbanan dan cinta seorang ayah. Sopir Fahmi yang sejak tadi menunggu di dalam mobil, akhirnya turun dengan payung besar di tangan. Wajahnya penuh keheranan melihat majikannya sedang berpelukan erat dengan seorang tukang sol sepatu tua di tengah hujan. Tapi Fahmi mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tidak diganggu. Saat ini, yang ia butuhkan hanyalah pelukan ayah kandungnya yang telah ia rindukan selama 30 tahun. Hujan masih mengguyur dengan derasnya, menciptakan kabut tipis yang menyelubungi pasar yang kini sudah hampir sepi. Di bawah atap seng lapak kakek Marjo, waktu seakan berhenti. Pelukan erat antara Fahmi dan kakek Marjo bukan lagi sekadar pelukan. Itu adalah pertemuan dua kutub yang terpisah selama 3 dekade, sebuah rekonsiliasi antara masa lalu dan masa kini, antara penyesalan dan pengampunan. Bau basah dari hujan bercampur dengan aroma tanah dan kulit sepatu, menciptakan wewangian yang akan selamanya terukir dalam memori mereka sebagai aroma pertemuan pertama. Bapak, kata Fahmi lagi, kali ini lebih mantap, seakan sedang mencoba kata itu di lidahnya, merasakan kebenarannya. Selama ini, di mana Bapak? Kakek Marjo menarik diri dari pelukan, tangannya yang keriput masih memegang erat bahu Fahmi, seolah takut kalau ini hanyalah mimpi yang akan sirna jika ia melepaskannya. Matanya, merah dan bengkak, menatap wajah Fahmi dengan penuh kekaguman dan rasa bersalah yang mendalam. Saya selalu di sini, Nak, di kota yang sama, jawabnya dengan suara bergetar. Setiap hari saya berdoa untukmu.
Setiap kali melihat anak lelaki seusiamu, saya selalu membayangkan bagaimana rupamu. Tangannya menggapai wajah Fahmi, menyentuhnya dengan penuh hormat. Kau tumbuh menjadi pria yang tampan, seperti ibumu. Fahmi menahan isakannya. Ibu angkat saya sering bercerita tentang seorang pengrajin sepatu tua yang membuatkan sepatu ini dengan mata berkaca-kaca. Dia bilang, lelaki itu seperti sedang merelakan sesuatu yang sangat berharga. Kakek Marjo mengangguk pelan, air matanya kembali mengalir. Pesanan itu adalah yang terakhir saya kerjakan sebelum pabrik sepatu tempat saya bekerja bangkrut. Saat wanita baik, ibu angkatmu, menceritakan bahwa sepatu ini adalah untuk anak angkatnya yang berulang tahun, hati saya seperti tertusuk ribuan jarum. Saya tahu itu mungkin adalah sepatu terakhir yang akan saya buat untukmu. Sopir Fahmi, yang masih berdiri dengan payung besar di tangan, akhirnya memberanikan diri mendekat. Maaf, Pak Fahmi, presentasi dengan investor Singapura sudah waktunya. Fahmi menoleh. Wajahnya masih basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia tidak peduli dengan urusan bisnis. Batalkan semua jadwal hari ini, katanya dengan tegas. Katakan pada tim bahwa ada keadaan darurat keluarga. Sopir itu terkejut, tetapi mengangguk patuh sebelum kembali ke mobil. Tidak perlu, nak, bantah kakek Marjo. Urusanmu penting. Bapak tidak ingin mengganggu. Tidak, Bapak. Fahmi memotong. Tangannya memegang erat tangan kakek Marjo yang kasar dan penuh kapalan. Tidak ada yang lebih penting dari ini. 30 tahun saya menunggu. Presentasi bisa ditunda, tetapi momen ini tidak. Dia memandang sekeliling lapak yang sederhana itu. Hatinya tersentuh oleh kesederhanaan dan kemiskinan yang terpancar dari setiap sudutnya. Bapak, mari kita pergi dari sini. Pulang ke rumah saya. Kita perlu berbicara lebih banyak. Banyak hal yang perlu kita ceritakan. Kakek Marjo terlihat ragu. Tapi lapak saya. Biar saya yang mengurusnya, ujar Fahmi dengan lembut tapi penuh keyakinan. Sekarang, yang penting adalah Bapak. Dengan hati-hati, Fahmi membantu kakek Marjo berdiri. Tubuh tua itu terlihat rapuh di bawah penerawangan hujan. Fahmi melepas jas mahalnya dan menyampirkan di bahu kakek Marjo untuk melindunginya dari hawa dingin. Sopir, tolong bantu membereskan lapak kakek dan membawa semua barang-barang ini ke mobil. Perintah Fahmi saat mereka berjalan menuju mobil mewah yang masih menunggu dengan mesin menyala. Kakek Marjo berjalan dengan langkah gontai. Matanya masih tidak percaya dengan segala yang terjadi. Dari sudut pandangnya, ini seperti dongeng yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Anak yang selama ini ia rindukan, yang ia bayangkan mungkin telah menjadi orang biasa seperti dirinya, ternyata tumbuh menjadi pria sukses yang bahkan memiliki sopir pribadi. Saat mereka duduk di dalam mobil yang hangat dan mewah, kakek Marjo merasa seperti berada di dunia lain. Kursi kulit yang empuk, aroma interior yang harum, dan keheningan yang mengisolasi mereka dari keramaian luar. Semuanya terasa asing. Maaf, Bapak. Mobilnya mungkin terlalu mewah untuk kebiasaan Bapak, kata Fahmi, menangkap ketidaknyamanan di wajah kakek Marjo. Tidak, nak. Hanya, Bapak tidak pernah membayangkan akan bertemu denganmu dalam keadaan seperti ini. Kakek Marjo memandang Fahmi dengan bangga dan haru. Ibu angkatmu telah merawatmu dengan baik. Fahmi mengangguk. Tangannya masih memegang erat tangan kakek Marjo. Mereka orang tua yang baik. Tapi sekarang, dia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Sekarang keluarga saya menjadi lengkap. Saat mobil meluncur perlahan menerobos hujan, membawa mereka meninggalkan pasar dan lapak sederhana yang telah menjadi saksi bisu penantian panjang seorang ayah, kakek Marjo memandang keluar jendela. Butiran air hujan yang mengalir di kaca seperti mencerminkan air mata kebahagiaannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, ia merasa hidupnya memiliki tujuan lagi. Dan untuk Fahmi, ini adalah awal dari sebuah perjalanan untuk mengenal bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan sepatu dan jahitan berbentuk bintang, dan diakhiri dengan pelukan di tengah hujan. Mobil mewah itu meluncur mulus menerobos jalanan yang basah oleh hujan, meninggalkan dunia bising pasar yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kakek Marjo selama puluhan tahun. Di dalam kabin yang sunyi dan hangat, kedua pria dari generasi dan dunia yang berbeda itu duduk berdampingan,
disatukan oleh ikatan darah yang baru saja ditemukan. Kakek Marjo duduk kaku, tangannya yang berkapalan terlipat rapi di atas pangkuannya. Matanya menatap takjub pada kemewahan interior mobil yang bahkan tidak pernah ia bayangkan bisa ia rasakan. Setiap sentuhan tubuhnya pada kulit halus jok kursi terasa seperti menyentuh dunia asing yang tidak pernah ia masuki. "Bapak bisa menyandarkan diri, lebih nyaman," ujar Fahmi dengan suara lembut, mencoba memecahkan keheningan yang mulai terasa berat. Kakek Marjo mengangguk patuh, perlahan menyandarkan tubuhnya yang pegal ke jok empuk. "Mobil yang sangat bagus, Nak," gumamnya, hampir seperti bisikan. "Bapak seperti di dalam mimpi." Fahmi tersenyum kecil. "Ini hanya mobil, Bapak. Yang penting sekarang adalah Bapak nyaman." Dia memperhatikan bagaimana ayah kandungnya itu masih menggenggam erat liontin sepatu kecil yang tadi ditunjukkan. Seolah-olah itu adalah jangkar yang menahannya agar tidak hanyut dalam keanehan situasi ini. Perjalanan menuju apartemen mewah Fahmi terasa seperti melintasi dimensi waktu. Dari jalanan sempit dan ramai di sekitar pasar, mereka memasuki kawasan bisnis dengan gedung-gedung pencakar langit yang megah. Kakek Marjo menyaksikan pemandangan itu dengan mata berbinar-binar ketakjuban, seperti anak kecil yang pertama kali mengunjungi taman hiburan. "Selama ini, Bapak tinggal di mana, Nak?" tanya kakek Marjo, mencoba mengobrol untuk mengusik rasa canggung yang masih menyelimuti mereka. "Saya tinggal di apartemen di lantai 40 gedung itu," jawab Fahmi sambil menunjuk ke sebuah menara menjulang di kejauhan. "Tapi saya juga punya rumah di daerah pinggiran kota. Biasanya hanya untuk akhir pekan." Kakek Marjo mengangguk pelan, mencoba membayangkan tinggal di ketinggian seperti itu. "Bapak selama ini tinggal di belakang pasar. Kamar kontrakan kecil, tapi cukup untuk seorang diri." Ada nada pasrah dalam suaranya, namun tanpa keluhan. Mendengar pengakuan sederhana itu, hati Fahmi tersentak. Bayangan tentang kehidupan sulit yang dijalani ayah kandungnya selama 30 tahun membuat dadanya sesak. "Bapak, maafkan saya. Maafkan saya telah hidup dalam kemewahan sementara Bapak." "Jangan pernah berkata begitu, Nak," potong kakek Marjo dengan suara tiba-tiba tegas. Tangguhnya yang keriput memegang lengan Fahmi. "Itu yang Bapak inginkan. Bapak ingin kau memiliki kehidupan yang baik. Mendengar dan melihatmu sekarang sukses, menjadi orang baik, itu adalah doa yang terjawab." Air mata kembali menggenang di matanya, tetapi kali ini adalah air mata syukur. Fahmi menunduk, merasa terharu sekaligus bersalah. "Tapi Bapak telah menderita sendirian selama ini." "Bukan penderitaan, Nak. Itu adalah penebusan," jawab kakek Marjo dengan bijak. "Setiap sepatu yang Bapak perbaiki, setiap hari yang Bapak lalui, semua adalah doa untuk keselamatan dan kebahagiaanmu." Mobil akhirnya memasuki basement apartemen yang luas dan bersih. Saat pintu mobil terbuka, kakek Marjo terkesima dengan kemewahan tempat parkir yang lebih bersih dari kamarnya sendiri. Dengan hati-hati, Fahmi membantu ayahnya turun, menyangga lengannya yang kurus. "Kita naik lift khusus, Bapak," kata Fahmi sambil menuntun kakek Marjo menuju lift berlapis emas. Di dalam lift yang bergerak cepat menuju lantai 40, kakek Marjo memejamkan mata sesaat, merasa sedikit pusing oleh kecepatan dan ketinggian. Fahmi dengan sigap memegangi ayahnya. "Sudah hampir sampai, Bapak." Saat pintu lift terbuka, mereka memasuki sebuah ruangan yang membuat kakek Marjo terpana. Apartemen mewah dengan pemandangan kota yang spektakuler dari ketinggian, perabotan modern dan minimalis, lantai marmer yang mengilap. Semuanya seperti adegan dari film yang pernah ia tonton di televisi tua warung kopi. "Selamat datang di rumah, Bapak," ucap Fahmi dengan bangga, namun juga was-was melihat ekspresi kaget di wajah ayahnya. Kakek Marjo berjalan pelan, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Tangannya yang gemetar menyentuh sofa kulit halus, meja kaca yang dingin, hingga bingkai foto-foto Fahmi dengan keluarga angkatnya. Di sudut ruangan, matanya tertarik pada sebuah foto lama yang dikelilingi oleh foto-foto modern, foto seorang bayi yang ia kenal terlalu baik. Itu fotomu waktu masih bayi," gumam kakek Marjo, mendekati foto itu dengan langkah tertatih. "Bapak juga punya foto yang sama, disimpan di dalam kaleng bekas." Fahmi mendekat, berdiri di samping ayahnya. "Ibu angkat saya memberikan foto itu pada ulang tahun ke-18 saya," katanya.
Foto itu diberikan oleh orang tua kandung saya saat menitipkan saya di panti asuhan. Kedua pria itu kini berdiri berdampingan, menatap foto bayi yang telah mempersatukan mereka setelah 30 tahun terpisah. Di luar jendela, hujan mulai reda, meninggalkan kota yang bersih dan segar. Matahari mulai menampakkan sinarnya, menerobos awan yang masih tersisa, menyinari wajah kedua orang yang akhirnya menemukan bagian yang hilang dari hidup mereka. "Bapak," ucap Fahmi tiba-tiba, suaranya tegas dan penuh keyakinan. "Mulai hari ini, Bapak tinggal di sini bersama saya. Tidak perlu lagi kembali ke kamar kontrakan. Tidak perlu lagi membuka lapak sol sepatu kecuali Bapak benar-benar menginginkannya." Kakek Marjo memandang anaknya, lalu memandang sekeliling apartemen mewah itu. "Tapi, Nak, Bapak hanyalah seorang tukang sol sepatu tua. Bapak tidak pantas." "Tidak," potong Fahmi, memegang bahu ayahnya. "Yang pantas adalah Bapak menikmati sisa hidup dengan tenang. Biarlah saya yang merawat Bapak sekarang. Seperti sepatu yang Bapak perbaiki selama ini, biarlah saya yang memperbaiki kehidupan Bapak." Di saat yang sama, di kedalaman hatinya, kakek Marjo merasa bahagia sekaligus cemas. Bahagia karena akhirnya bertemu dengan anaknya, tetapi cemas karena dunia yang begitu berbeda mungkin akan menciptakan jarak baru di antara mereka. Namun, saat ia memandang mata Fahmi yang penuh dengan cinta dan tekad, ia mengangguk pelan. Mungkin, inilah cara takdir membalas semua pengorbanan dan penantiannya selama ini. Matahari sore mulai menembus awan sisa-sisa hujan, membanjiri apartemen mewah Fahmi dengan cahaya keemasan yang hangat. Namun, bagi kakek Marjo, kemewahan yang mengelilinginya justru terasa seperti sangkar emas yang asing dan membingungkan. Setiap langkahnya di atas karpet tebal terasa hati-hati, seolah takut meninggalkan jejak kotor atau merusak kesempurnaan ruangan ini. Tangannya yang terbiasa memegang perkakas kasar kini gemetar saat menyentuh gagang pintu yang berkilau, seakan setiap sentuhan bisa menggores kesempurnaan tempat ini. "Bapak, mari saya tunjukkan kamar untuk Bapak," ujar Fahmi dengan penuh semangat, membimbing kakek Marjo menuju sebuah kamar suite mewah yang lengkap dengan kamar mandi pribadi. Kakek Marjo mengikuti dengan patuh. Matanya berbinar-binar takjub sekaligus takut. Kamar yang ditunjukkan Fahmi lebih luas dari seluruh kontrakannya yang selama ini ia tempati. Tempat tidur king size dengan spray sutra, lemari pakaian berukuran dinding, dan balkon pribadi dengan pemandangan kota yang memesona. "Ini terlalu besar untuk Bapak, Nak," batah kakek Marjo dengan suara kecil. "Bapak hanya butuh tempat sederhana untuk tidur." "Tidak, Bapak pantas mendapatkan yang terbaik," sahut Fahmi dengan tegas sambil membuka lemari yang sudah penuh dengan pakaian baru berbagai ukuran. "Saya sudah meminta asisten untuk membelikan beberapa pakaian untuk Bapak. Besok kita akan ke tailor untuk membuatkan yang lebih sesuai." Kakek Marjo menyentuh kain-kain halus itu dengan rasa tidak percaya. "Bapak tidak perlu semua ini, Nak. Pakaian Bapak yang lama masih bagus." Fahmi menghela napas, duduk di tepi tempat tidur. "Bapak, izinkan saya melakukan ini. Izinkan saya membalas semua yang telah Bapak korbankan." Tapi di mata kakek Marjo, Fahmi melihat keraguan yang dalam. "Nak, Bapak menghargai niatmu. Tapi, Bapak merasa seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Semua ini..." Tangannya melambai-lambai menunjukkan sekeliling ruangan, terlalu mewah untuk orang tua sepertiku. Percakapan mereka terputus oleh ketukan pintu. Seorang wanita paruh baya dengan seragam rapi membawa nampan berisi teh dan kue-kue kecil. "Teh sore untuk Tuan Dan?" Matanya bingung menatap kakek Marjo. "Ini ayah saya, Bu Marni," perkenalkan Fahmi dengan bangga. "Mulai hari ini beliau tinggal bersama kita." Bu Marni, asisten rumah tangga Fahmi, terlihat terkejut tetapi cepat menyembunyikan ekspresinya dengan senyum sopan. "Selamat datang, Pak." Kakek Marjo membalas dengan anggukan kaku, merasa tidak nyaman dengan formalitas ini. Setelah Bu Marni pergi, ia mengambil cangkir teh dengan tangan gemetar. Cangkir porselen yang tipis dan elegan terasa asing di tangannya yang kasar. "Bapak, besok saya akan mengadakan jamuan kecil untuk merayakan pertemuan kita," rencana Fahmi dengan bersemangat. "Saya akan undang beberapa teman dekat dan tentu saja, orang tua angkat saya. Mereka pasti sangat ingin bertemu Bapak." Mendengar rencana itu, wajah kakek Marjo berubah pucat.
Tidak, nak, jangan dulu. Bapak belum siap. Bayangan bertemu dengan keluarga angkat Fahmi, orang-orang yang telah berhasil membesarkan anaknya menjadi pria sukses, membuatnya merasa kecil dan tidak pantas. Tapi Bapak... Fahmi mencoba membujuk. Fahmi, dengarkan Bapak, potong kakek Marjo dengan suara lebih tegas. Bapak hanyalah seorang tukang sol sepatu tua. Bapak tidak akan cocok dengan dunia MU yang mewah ini. Lihatlah, ia mengangkat tangannya yang penuh kapalan dan keriput. Tangan ini tidak pantas memegang gelas mewah seperti ini. Bapak lebih nyaman dengan gelas plastik di warung kopi. Fahmi terdiam, akhirnya menyadari kegelisahan ayahnya. Maafkan saya, Bapak. Saya terlalu bersemangat. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Bapak. Bapak tahu, nak. Bapak tahu niatmu baik. Kakek Marjo menarik napas dalam-dalam. Tapi biarlah kita menyesuaikan diri perlahan-lahan. Bapak butuh waktu. Malam pertama kakek Marjo di apartemen mewah itu dihabiskan dengan perasaan campur aduk. Tempat tidur yang empuk justru membuatnya sulit tidur. Kesunyian apartemen yang berbeda dengan ramainya lingkungan kontrakannya membuatnya merasa kesepian. Beberapa kali ia bangun, berjalan pelan menuju kamar Fahmi, hanya untuk memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Sementara itu, Fahmi juga terbaring terjaga. Di balik pintu kamar ayahnya, ia berdiri lama, mendengar suara-suara kecil dari dalam. Hatinya dipenuhi kebahagiaan karena akhirnya menemukan ayah kandungnya, tetapi juga cemas melihat ketidaknyamanan yang jelas terpancar dari setiap gerak-gerik sang ayah. Bapak, sudah tidur? Fahmi membisik dari balik pintu. Kakek Marjo membuka pintu. Wajahnya terlihat lelah tetapi tersenyum. Masih terbiasa, nak. Tempat tidurnya terlalu empuk untuk punggung tua Bapak. Fahmi tersenyum getah. Besok saya belikan kasur yang lebih keras. Jangan boros, nak. Bapak bisa menyesuaikan diri. Dalam keheningan malam, kedua pria itu akhirnya duduk di sofa ruang keluarga, ditemani secangkir susu hangat yang dibuatkan Fahmi sendiri. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, obrolan mengalir lebih natural, tentang masa kecil Fahmi, tentang kehidupan kakek Marjo yang sederhana, tentang hal-hal kecil yang selama 30 tahun terlewat. Bapak, ucap Fahmi tiba-tiba saat fajar mulai menyingsing. Apapun yang terjadi, saya bersyukur akhirnya menemukan Bapak. Kakek Marjo memandang anaknya. Matanya berkaca-kaca. Bapak juga, nak. Bapak juga. Namun, di balik kehangatan malam itu, kedua hati menyimpan kekhawatiran masing-masing. Fahmi khawatir tidak bisa membuat ayahnya betah di dunianya. Sementara kakek Marjo cemas bahwa kehadirannya justru akan mengganggu kehidupan mapan yang telah dibangun anaknya. Sebuah tantangan baru telah dimulai, bukan lagi tentang menemukan, tetapi tentang mempertahankan keutuhan keluarga yang baru saja mereka dapatkan. Matahari pagi menerobos tirai kaca apartemen, menyinari debu-debu emas yang berputar dalam sinarnya. Kakek Marjo terbangun lebih awal, seperti kebiasaannya selama puluhan tahun. Namun, kebingungan menyergapnya saat ia menyadari bahwa ia tidak berada di kamar kontrakannya yang sempit. Selama beberapa detik, ia terbaring kaku di tempat tidur mewahnya, mencoba mengingat di mana dirinya berada. Kemudian, memori pertemuannya dengan Fahmi kembali seperti gelombang pasang, membawa serta rasa syukur yang bercampur dengan kecemasan. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan ke dapur, berniat membuatkan sarapan untuk anaknya seperti yang selalu ia impikan. Namun, dapur modern dengan peralatan stainless steel yang mengilap justru membuatnya bingung. Mana kompor? Bagaimana cara menyalakan perangkat ini? Tangannya yang terampil memperbaiki sepatu merasa tak berdaya di hadapan tombol-tombol digital dan panel sentuh. Bapak, sudah bangun? Suara Fahmi membuatnya terkejut. Anaknya sudah berdiri di pintu dapur, mengenakan setelan olahraga yang rapi. Ah, nak, Bapak ingin membuatkan sarapan, tapi... Kakek Marjo tersenyum malu, menunjuk peralatan dapur yang asing baginya. Fahmi tersenyum hangat. Tidak usah repot-repot, Bapak. Bu Marni yang akan menyiapkan sarapan. Atau kalau Bapak mau, kita bisa sarapan di restoran bawah. Kakek Marjo menggeleng. Tidak perlu keluar uang, nak. Bapak bisa masak sederhana kalau Bapak tahu cara menggunakan kompornya.
Fahmi memandang ayahnya dengan perasaan haru. Ia menyadari bahwa dalam kemiskinannya, kakek Marjo tetap ingin berperan sebagai ayah yang merawat anaknya. Baik, Bapak. Mari saya ajari cara menggunakan peralatan di sini. Sesi belajar singkat itu berlangsung dengan suasana hati yang campur aduk. Kakek Marjo dengan tekun memperhatikan setiap penjelasan Fahmi, tetapi kerutan di dahinya menunjukkan betapa sulitnya ia menyesuaikan diri dengan teknologi sederhana sekalipun. Saat mereka sedang sarapan bersama, makanan mewah yang disiapkan Bu Marni, telepon Fahmi berdering. Dari percakapan singkatnya, kakek Marjo bisa menangkap bahwa itu tentang pembatalan pertemuan penting kemarin. Masalah dengan bisnis MU, Nak? Tanya kakek Marjo penuh kekhawatiran setelah Fahmi menutup telepon. Tidak apa-apa, Bapak. Hanya perlu menata ulang jadwal, jawab Fahmi singkat, tapi kakek Marjo menangkap kerutan kekhawatiran di dahi anaknya. Sepanjang pagi, kakek Marjo mengamati Fahmi yang sibuk dengan telepon dan laptopnya. Setiap kali telepon berdering, ia melihat bagaimana wajah anaknya berubah menjadi serius dan profesional, sangat berbeda dengan wajah hangat yang ditunjukkannya padanya. Jarak antara dunia mereka terasa semakin nyata. Bapak, saya perlu ke kantor sebentar, ujar Fahmi setelah menerima telepon yang kesekian kalinya. Bu Marni akan menemani Bapak. Apakah Bapak perlu sesuatu? Kakek Marjo menggeleng, mencoba tersenyum. Pergilah, Nak. Urusan bisnis jangan sampai terganggu karena Bapak. Setelah Fahmi pergi, apartemen yang mewah tiba-tiba terasa sangat besar dan sunyi bagi kakek Marjo. Ia berjalan pelan, menyentuh benda-benda mewah yang mengelilinginya. Di balik kebahagiaan bertemu anaknya, keraguan mulai menyelinap dalam hatinya. Apakah ia pantas berada di sini? Apakah kehadirannya justru akan menjadi beban bagi Fahmi? Keraguan itu semakin menjadi ketika Bu Marni tanpa sengaja berkata, Pak Fahmi biasanya sangat fokus dengan pekerjaannya. Semoga kehadiran Bapak tidak terlalu mengganggu jadwal beliau. Perkataan itu seperti pisau yang menyayat hati kakek Marjo. Ia mengangguk diam, tetapi dalam hatinya, pertanyaan-pertanyaan yang sama mulai bermunculan. Sore harinya, ketika Fahmi pulang dengan wajah lelah, kakek Marjo menyambutnya dengan cemas. Semuanya baik-baik saja, Nak. Ya, Bapak. Hanya sedikit masalah dengan investor yang kecewa karena pembatalan mendadak kemarin, jawab Fahmi sambil melepas jasnya. Tapi tidak apa-apa, bisa diatasi. Tapi kakek Marjo melihat bagaimana anaknya mengurut pelipisnya, tanda bahwa masalahnya lebih serius dari yang diakuinya. Nak, kalau Bapak membuat masalah untukmu. Tidak, Bapak. Fahmi segera memotong, menyadari kekhawatiran ayahnya. Bapak adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidup saya. Bisnis bisa datang dan pergi, tapi keluarga tetap. Meski dihibur oleh kata-kata Fahmi, kakek Marjo tidak bisa melepaskan keraguan dalam hatinya. Malam itu, ketika Fahmi sedang mandi, teleponnya berdering. Kakek Marjo yang kebetulan lewat melihat nama Ibu angkat di layar. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya. Halo? Suara kakek Marjo gemetar. Maaf, siapa ini? Tanya suara wanita paruh baya di seberang. Saya Marjo. Ayah kandung Fahmi. Jawabnya dengan tidak pasti. Diam sejenak. Oh, selamat siang. Saya Ibu Sri. Fahmi sudah bercerita tentang Bapak. Suaranya sopan, tapi terasa menjaga jarak. Bisa saya bicara dengan Fahmi? Kakek Marjo segera menyerahkan telepon kepada Fahmi yang baru keluar dari kamar mandi. Dari percakapan sepihak yang ia dengar, Ibu Sri tampaknya mengajak Fahmi makan malam besok untuk membicarakan sesuatu yang penting. Setelah menutup telepon, Fahmi berpaling kepada kakek Marjo dengan wajah bersemangat. Ibu mengajak kita makan malam besok. Bapak, akhirnya Bapak bisa bertemu mereka. Tapi kakek Marjo hanya bisa mengangguk lemah. Dalam hatinya, keraguan semakin menjadi. Apakah keluarga angkat Fahmi merestui kehadirannya? Atau jangan-jangan, kehadirannya justru akan mengacaukan hubungan baik Fahmi dengan orang-orang yang telah membesarkannya? Ketika malam semakin larut dan Fahmi sudah tertidur lelah, kakek Marjo berdiri di balkon, memandang kota yang berkilauan. Di tengah kemewahan ini, ia merasa seperti ikan yang salah kolam. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka,
Sebuah pikiran menyelinap dalam benaknya. Apakah lebih baik jika ia kembali ke kehidupannya yang sederhana, dan membiarkan Fahmi hidup dalam dunianya yang mapan tanpa harus mengkhawatirkannya? Keesokan harinya, suasana di apartemen mewah Fahmi terasa berbeda. Matahari pagi yang biasanya menyinari ruangan dengan cerah kini seakan tersaring oleh awan kekhawatiran yang menyelimuti hati kakek Marjo. Sejak bangun tidur, pria tua itu terlihat lebih pendiam dan sering melamun. Setiap suara telepon Fahmi membuatnya terkejut, seolah menunggu kabar buruk tentang konsekuensi dari pertemuan mereka. "Bapak, apakah tidurnya tidak nyenyak tadi malam?" tanya Fahmi saat mereka sarapan bersama. Ia memperhatikan lingkaran hitam di bawah mata ayahnya dan cara makannya yang tidak seperti biasanya. Kakek Marjo mengangkat kepalanya dengan cepat, mencoba tersenyum. "Tidak, Nak. Tidur Bapak nyenyak sekali. Tempat tidurnya sangat empuk." Tapi suaranya terdatar, tanpa semangat yang biasanya. Fahmi menghela napas. "Bapak, saya tahu ada yang mengganggu pikiran Bapak. Tolong katakan pada saya." Diam sejenak, kakek Marjo menatap cangkir kopi di tangannya. "Nak, kemarin, ibu angkatmu menelepon. Dia ingin makan malam denganmu. Dan kita akan pergi bersama, Bapak," sahut Fahmi dengan semangat. "Ibu dan ayah angkat saya sangat ingin bertemu Bapak." Tapi kakek Marjo menggeleng pelan. "Fahmi, dengarkan Bapak. Mungkin lebih baik Bapak tidak ikut." Fahmi terkejut. "Mengapa? Ini kesempatan bagus untuk Bapak bertemu dengan mereka." "Persis itulah masalahnya," jawab kakek Marjo dengan suara bergetar. "Apa yang akan Bapak katakan pada mereka? Terima kasih karena telah membesarkan anakku, padahal merekalah yang telah memberimu segalanya. Sementara Bapak..." Tangannya menunjuk dirinya sendiri. Hanya seorang tukang sol sepatu tua yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. "Bapak, jangan berpikir seperti itu," bantah Fahmi, memegang tangan ayahnya yang keriput. "Mereka adalah orang-orang baik. Mereka akan memahami." Tapi kakek Marjo menarik tangannya perlahan. "Fahmi, Bapak telah memikirkannya semalam. Kehadiran Bapak hanya akan mempersulit keadaanmu. Lihatlah." Ia berdiri dan berjalan ke jendela. "Dunia MU sudah sempurna tanpa Bapak. Bisnis yang sukses, keluarga angkat yang menyayangimu, kehidupan yang mapan. Apa yang bisa Bapak tambahkan selain masalah?" Fahmi berdiri, mendekati ayahnya. "Bapak bukan masalah. Bapak adalah jawaban dari doa yang selama ini saya panjatkan." "Atau jangan-jangan," kata kakek Marjo dengan suara hampir berbisik, "Bapak hanya mengganggu kedamaian yang sudah kau miliki." Ia menoleh, matanya berkaca-kaca. "Kemarin, ketika kau membatalkan pertemuan penting karena Bapak, hari ini Bapak melihat betapa sibuknya kau membereskan. Akibatnya..." Fahmi terdiam. Ia tidak menyangka ayahnya begitu peka terhadap tekanan yang sedang ia alami. "Bapak, itu hanya masalah bisnis biasa. Tidak ada hubungannya dengan Bapak." "Tapi ada, Nak," bantah kakek Marjo dengan suara tegas untuk pertama kalinya. "Selama 30 tahun, Bapak telah belajar membaca bahasa tubuh orang. Dan Bapak bisa melihat bagaimana kau stres menangani konsekuensi dari pertemuan kita." Percakapan mereka terputus ketika telepon Fahmi berdering lagi. Dari ekspresi wajahnya, kakek Marjo tahu itu adalah panggilan penting yang tidak bisa diabaikan. Saat Fahmi sibuk berbicara dengan rekan bisnisnya, kakek Marjo berjalan pelan ke kamarnya. Ia membuka lemari, memandangi pakaian-pakaian baru yang dibelikan Fahmi. Semuanya bagus, mahal, tapi terasa asing di kulitnya. Beberapa jam kemudian, ketika Fahmi sedang mandi, kakek Marjo mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia menulis surat singkat di atas kertas yang ia temukan di meja kerja Fahmi. "Nak yang baik, Bapak pulang dulu ke kontrakan. Jangan khawatir. Bapak butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan semua ini. Terima kasih untuk segalanya. Bapakmu, Marlo." Ia meninggalkan apartemen dengan diam-diam, hanya membawa pakaian lamanya yang sudah ia lipat rapi. Di lift yang membawanya turun, ia memandangi pantulan dirinya di dinding kaca yang mengilap. Seorang kakek tua dengan baju sederhana, terlihat tidak pantas berada di tempat seperti ini. Sementara itu,
Fahmi yang keluar dari kamar mandi langsung menyadari kepergian ayahnya. Saat ia menemukan surat itu, hancurlah hatinya. Ia segera menelepon ayahnya, tapi telepon tidak diangkat. Dengan panik, ia berlari keluar, menghubungi sopirnya, dan memerintahkan untuk mencari kakek Marjo. Di dalam taksi yang membawanya kembali ke pasar, kakek Marjo memandangi kota yang berlalu di luar jendela. Air matanya mengalir tanpa suara. Keputusannya menyakitkan, tapi ia yakin ini yang terbaik untuk Fahmi. Daripada menjadi beban dan mengacaukan kehidupan mapan anaknya, lebih baik ia kembali ke tempat di mana ia merasa berarti, di balik lapak sol sepatu kecilnya, dengan kenangan akan seorang anak yang akhirnya ia temukan, meski hanya sebentar. Sampai di kontrakannya yang sempit dan sederhana, kakek Marjo menarik napas lega. Di sini, di antara barang-barang sederhana dan kenangan masa lalunya, ia merasa seperti kembali ke rumah. Tapi kenangan akan pelukan Fahmi, senyum anaknya, dan cahaya kebahagiaan di mata Fahmi ketika mereka bertemu, membuat hatinya terasa hampa. Sementara Fahmi yang putus asa mencari ayahnya di sekitar apartemen, akhirnya mendapat firasat. Ke pasar. Dia pasti kembali ke lapaknya. Dua dunia yang sempat bersinggungan kini kembali terpisah. Satu terburu-buru mencari, yang lain bersembunyi di balik kesederhanaan. Dan di antara mereka, hanya ada sepasang sepatu dan kenangan akan pelukan yang terlalu singkat, serta pertanyaan apakah cinta saja cukup untuk menjembatani dua kehidupan yang begitu berbeda. Mobil mewah Fahmi melaju dengan cepat menerobos jalanan Jakarta yang sudah ramai oleh kendaraan sore hari. Dadanya sesak oleh campuran kepanikan, kekhawatiran, dan rasa bersalah yang amat sangat. Tangannya yang menggenggam erat surat pendek dari kakek Marjo berkeringat dingin. Setiap lampu merah terasa seperti penyiksaan. Setiap detik penundaan seperti memperlebar jarak antara dirinya dengan ayah kandung yang baru saja ditemukannya. Sopir, cepat, ke pasar di dekat pohon beringin. Perintah Fahmi untuk kesekian kalinya, meski mobil sudah melaju secepat mungkin. Sesampainya di pasar, Fahmi langsung melompat keluar mobil sebelum mobilnya benar-benar berhenti. Matanya menyapu sekeliling, mencari sosok yang sudah begitu berharga baginya. Tapi lapak di bawah pohon beringin itu kosong. Kursi kayu kecil dan kotak perkakas sudah tidak ada di tempatnya. Kakek Marjo? Ada yang tahu di mana kakek Marjo? Tanya Fahmi pada pedagang-pedagang sekitar, suaranya terdengar putus asa. Pedagang bakso yang biasa mangkal di sebelah lapak kakek Marjo menggeleng. Dia baru saja kembali, Pak. Tapi terlihat sedih sekali. Langsung pulang ke kontrakannya di belakang pasar ini. Tanpa berpikir panjang, Fahmi bergegas menuju kontrakan yang ditunjukkan. Lingkungan sempit dan becek yang harus dilaluinya sangat kontras dengan dunia mewah yang biasa dihuninya. Di sini, kehidupan berjalan dengan caranya sendiri, sederhana, keras, tapi penuh keakraban. Sampai di depan pintu kontrakan nomor 7, Fahmi mengetuk pelan. Bapak, saya Fahmi. Beberapa saat yang terasa seperti abad berlalu sebelum pintu terbuka perlahan. Kakek Marjo berdiri di balik pintu. Wajahnya pucat dan matanya bengkak seperti habis menangis. Fahmi, kenapa kau datang ke sini? Ini bukan tempat untukmu. Tempat Bapak adalah tempat saya, jawab Fahmi tegas, masuk ke dalam kamar yang tidak lebih besar dari kamar mandi di apartemennya. Ruangan sempit itu hanya berisi tempat tidur sederhana, sebuah meja kecil, dan kompor minyak. Di sudut ruangan, terlihat kotak perkakas sol sepatu kakek Marjo yang sudah siap dibuka kembali besok pagi. Fahmi duduk di tepi tempat tidur yang keras, sementara kakek Marjo tetap berdiri dekat pintu, seperti tamu di rumah sendiri. Kenapa Bapak pergi seperti itu? Tanya Fahmi, suaranya bergetar. Apa karena saya? Apa karena perkataan Bu Marni? Atau karena telepon dari ibu angkat? Kakek Marjo menghela napas dalam-dalam. Bukan karena siapa-siapa, Nak. Ini tentang Bapak. Tentang di mana seharusnya Bapak berada. Dia duduk di kursi kayu kecil di seberang Fahmi. Lihatlah sekeliling, Fahmi. Ini adalah dunia Bapak. Sederhana, keras, tapi ini yang Bapak pahami. Di apartemen MU yang mewah, Bapak merasa seperti ikan di daratan. Tidak bisa bernapas. Tapi kita bisa menyesuaikan diri. Bapak, saya bisa membuatkan kamar yang lebih sederhana. Kita bisa. Tidak,
"Nak," potong kakek Marjo dengan lembut tapi tegas. "Kau tidak mengerti. Ini bukan tentang kemewahan atau kesederhanaan. Ini tentang harga diri." Dia memandang Fahmi dengan mata penuh kasih. "Selama 30 tahun, Bapak hidup dengan satu keyakinan, bahwa melepaskanmu adalah keputusan terbaik untuk masa depanmu. Dan lihatlah, Bapak benar. Kau tumbuh menjadi pria sukses, terdidik, dihormati. Lalu apa yang bisa Bapak tawarkan sekarang? Seorang ayah tua yang tidak mengerti dunia MU, yang membuatmu malu di depan teman-teman bisnismu." "Malu?" Fahmi terkesiap. "Saya tidak pernah malu dengan Bapak." "Tapi kau akan, Nak. Suatu hari nanti," jawab kakek Marjo dengan bijaksana. "Saat kau harus memperkenalkan Bapak pada kolega bisnismu. Saat mereka bertanya apa pekerjaan Bapak, apa kau akan jawab dengan bangga bahwa Bapak adalah tukang sol sepatu?" "Dengan bangga, Bapak. Dengan sangat bangga." Fahmi berlutut di depan ayahnya, memegang erat tangannya yang kasar. "Bapak adalah orang paling berharga dalam hidup saya sekarang. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Tapi kakek Marjo menggeleng. Air matanya mulai menetes lagi. "Kau mengatakan itu sekarang, karena baru menemukan Bapak. Tapi nanti, ketika kau sudah terbiasa, kau akan melihat perbedaan antara dunia MU dan dunia Bapak. Dan Bapak tidak ingin menjadi beban bagimu." Percakapan mereka terputus oleh ketukan pintu. Ibu Sri, ibu angkat Fahmi, berdiri di luar dengan wajah penuh keprihatinan. "Fahmi, saya mencari MU kemana-mana. Sopirmu bilang kau ada di sini." Fahmi dan kakek Marjo terkejut melihat kehadirannya. Ibu Sri masuk ke kamar yang sempit itu. Matanya langsung tertuju pada kakek Marjo. "Pak Marjo," ucap Ibu Sri dengan suara lembut. "Fahmi telah bercerita banyak tentang Bapak." Kakek Marjo berdiri, merasa gugup. "Ibu Sri, maafkan saya. Maafkan telah tiba-tiba muncul dan mengacaukan kehidupan kalian." Ibu Sri tersenyum hangat. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Pak. Justru kami yang berterima kasih." Dia memegang tangan kakek Marjo. "Selama ini, ada bagian dalam diri Fahmi yang kosong. Sebagian besar kami besarkan, penuh kasih sayang, tapi tetap ada lubang yang tidak bisa kami penuhi." Dia memandang Fahmi yang masih berlutut di lantai, lalu kembali pada kakek Marjo. "Sejak kemarin, untuk pertama kalinya saya melihat kedamaian dalam mata Fahmi. Lubang itu akhirnya terisi. Dan itu berkat Bapak." Kakek Marjo tertegun, tidak menyangka akan sambutan seperti ini. "Ibu," bisik Fahmi, terharu. "Ibu datang ke sini untuk mengundang Bapak makan malam besok," kata Ibu Sri pada kakek Marjo. "Bukan di restoran mewah, tapi di rumah kami yang sederhana. Kami ingin mengenal ayah kandung dari anak yang telah menjadi kebanggaan kami." Di kamar kontrakan yang sempit dan sederhana itu, dengan Fahmi masih berlutut memegang tangan ayah kandungnya, dan Ibu Sri berdiri dengan senyum penerimaan, kakek Marjo akhirnya memahami sesuatu. Bahwa keluarga bukan tentang kesamaan latar belakang atau kesesuaian dunia, tapi tentang penerimaan dan kasih sayang yang tulus. Mungkin, pikirnya, ada tempat di antara dua dunia yang berbeda itu di mana mereka bisa bertemu. Dan momen ini, di kamar kontrakannya yang sederhana, adalah awal dari pencarian tempat tersebut. Keesokan harinya, kakek Marjo berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya, mencoba merapikan kemeja sederhana terbaik yang dimilikinya. Tangannya masih gemetar, bukan karena usia, tetapi karena gugup yang luar biasa. Malam ini adalah malam yang ia takuti sekaligus nantikan. Pertemuan dengan keluarga yang telah membesarkan Fahmi, orang-orang yang telah memberinya segala yang tidak bisa ia berikan. "Bapak sudah siap?" tanya Fahmi yang sudah menunggu di luar dengan mobilnya. Wajahnya berseri-seri, berbeda dengan ketegangan yang jelas terpancar dari raut wajah kakek Marjo. "Sebentar, Nak. Bapak tidak yakin dengan pakaian ini," jawab kakek Marjo, meraba-raba kerah kemejanya yang sudah agak usang. Fahmi masuk ke dalam kamar, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan. "Bapak, saya membawakan sesuatu untuk Bapak." Di dalam bungkusan itu terdapat setelan batik sederhana namun elegan. "Ini bukan barang mewah, Bapak. Hanya batik biasa yang saya pikir akan pantas untuk Bapak."
Mata kakek Marjo berkaca-kaca. Kau tidak perlu repot-repot, nak. Untuk bapak, saya selalu mau repot, jawab Fahmi sambil membantu ayahnya mengenakan batik baru itu. Perjalanan ke rumah orang tua angkat Fahmi diisi dengan keheningan tegang. Kakek Marjo terus memandang keluar jendela, bibirnya komat kamit seperti sedang berdoa. Fahmi sesekali meletakkan tangannya di atas tangan ayahnya yang dingin dan berkeringat. Santai saja, Bapak. Ibu dan ayah angkat saya orangnya baik sekali, hibur Fahmi. Bapak tahu, nak. Tapi tetap saja, Bapak merasa seperti akan menghadapi pengadilan, kelakar kakek Marjo dengan nada getir. Sampai di depan rumah yang sederhana namun terawat rapi, kakek Marjo menarik napas dalam-dalam. Sebelum sempat mengetuk, pintu sudah terbuka dan Ibu Sri menyambut mereka dengan senyum hangat. Selamat datang, Pak Marjo. Silakan masuk, sambutnya ramah. Rumah itu terasa nyaman dan bersahaja. Berbeda dengan kemewahan apartemen Fahmi, rumah ini terasa seperti rumah keluarga sejati. Ada foto-foto kenangan di dinding, tanaman hias di sudut ruangan, dan aroma masakan rumahan yang menggugah selera. Marjo, akhirnya kita bertemu, sapa Pak Handoko, ayah angkat Fahmi, dengan jabatan tangan erat. Kami sudah lama ingin bertemu dengan ayah kandung Fahmi. Makan malam berlangsung dalam suasana yang awalnya canggung. Kakek Marjo duduk diam, hanya menjawab pertanyaan singkat ketika ditanya. Piring di depannya penuh dengan makanan yang disajikan Ibu Sri, tetapi ia hampir tidak menyentuhnya. Pak Marjo, jangan sungkan-sungkan. Ini seperti rumah sendiri, kata Ibu Sri dengan lembut. Fahmi yang memperhatikan ketegangan ayahnya, akhirnya memecah kebekuan. Bapak, ceritakan pada ibu dan ayah tentang sepatu yang Bapak buat untuk saya dulu. Mereka selalu penasaran dengan cerita di balik sepatu itu. Kakek Marjo mengangkat wajahnya. Cerita tentang sepatu adalah satu-satunya hal yang bisa ia bicarakan dengan percaya diri. Dengan suara yang awalnya ragu, namun semakin lancar seiring berjalannya waktu, ia bercerita tentang bagaimana ia membuat sepatu pertama untuk Fahmi dengan penuh cinta, tentang pola jahitan bintang yang menjadi ciri khasnya, dan tentang tulisan di dalam sepatu yang merupakan doa seorang ayah untuk anaknya. Dan ketika saya melihat pola bintang yang sama di sepatu Fahmi dewasa, jantung saya seperti berhenti berdetak. Tutup kakek Marjo, matanya berkaca-kaca. Ibu Sri mengusap air matanya. Luar biasa. Selama ini kami hanya tahu bahwa sepatu itu dibuat oleh seorang pengrajin yang khusus, tetapi tidak tahu bahwa ada cerita sedemikian mengharukan di baliknya. Pak Handoko mengangguk-angguk. Wajahnya serius. Pak Marjo, izinkan kami berbicara terus terang. Awalnya, kami khawatir dengan kehadiran Bapak. Bukan karena tidak senang, tetapi karena takut Fahmi akan terluka lagi. Kakek Marjo menunduk, mengerti kekhawatiran mereka. Tapi setelah mendengar cerita Bapak, dan melihat bagaimana bahagianya Fahmi sejak menemukan Bapak, lanjut Pak Handoko, kami menyadari bahwa kekhawatiran kami tidak beralasan. Keluarga bukan tentang siapa yang membesarkan, tetapi tentang siapa yang mengisi hati. Ibu Sri memegang tangan kakek Marjo. Kami ingin mengajak Bapak menjadi bagian dari keluarga kami. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai ayah dari anak yang kita sama-sama cintai. Kakek Marjo tidak bisa menahan air matanya lagi. Selama ini, yang ia takuti adalah penolakan, tetapi yang ia dapatkan justru penerimaan yang tulus. Bapak, terima kasih, bisiknya. Bapak tidak pantas menerima kebaikan seperti ini. Siapa bilang, sahut Fahmi, memeluk bahu ayahnya. Bapak pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia. Makan malam yang awalnya tegang berubah menjadi pertemuan keluarga yang hangat. Mereka bercerita tentang masa kecil Fahmi, tentang usaha kakek Marjo mencari berita tentang anaknya selama ini, dan tentang harapan untuk masa depan. Saat malam semakin larut, Ibu Sri mengeluarkan album foto tua. Ini foto-foto Fahmi kecil, Pak Marjo. Selama ini kami menyimpannya untuk diberikan padanya suatu hari nanti, tapi sekarang kami rasa lebih baik Bapak yang menyimpannya. Kakek Marjo menerima album itu dengan tangan gemetar. Halaman demi halaman ia buka, menyaksikan pertumbuhan anaknya yang terlewat. Foto pertama kali Fahmi bisa berjalan, ulang tahun pertamanya, hari pertama sekolah. Setiap foto adalah harta karun yang tak ternilai. Terima kasih, isaknya.
Terima kasih telah memberikan masa kecil yang indah untuknya. Saat mereka akan berpamitan, Pak Handoko berkata pada kakek Marjo, rumah kami selalu terbuka untuk Bapak. Dan mengenai tempat tinggal, kami pikir Fahmi dan Bapak perlu mencari kompromi. Bukan Bapak yang menyesuaikan dengan dunia Fahmi, bukan Fahmi yang turun ke dunia Bapak, tetapi mencari dunia baru bersama-sama. Di perjalanan pulang, kakek Marjo memeluk erat album foto pemberian Ibu Sri. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dengan Fahmi, ia merasa tenang. Mungkin, pikirnya, keluarga itu seperti jahitan pada sepatu, kadang harus menyatukan bahan-bahan yang berbeda, tetapi jika dijahit dengan benar, justru akan membuatnya semakin kuat. Fahmi tersenyum melihat kedamaian di wajah ayahnya. Jadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Kakek Marjo menatap anaknya. Matanya berbinar. Seperti akhirnya menemukan potongan terakhir dari puzzle kehidupan Bapak. Nak. Pagi setelah makan malam yang mengharukan bersama keluarga angkat Fahmi, kakek Marjo bangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Namun, ketenangan itu tidak lama bertahan. Masalah praktis segera menghadang. Di mana dan bagaimana ia harus tinggal sekarang? Kontrakan sempit di belakang pasar terasa seperti mengingkari pertemuan dengan anaknya. Sementara apartemen mewah Fahmi masih terasa seperti dunia asing yang membuatnya sulit bernapas. Fahmi, yang cerdik membaca kegelisahan ayahnya, mengajaknya sarapan di warung kopi dekat pasar, tempat yang familiar bagi kakek Marjo. Di antara aroma kopi robusta dan suara riuh pasar yang baru saja bangun, Fahmi mulai percakapan penting. Bapak, saya sudah memikirkannya semalam, kata Fahmi sambil menyeruput kopinya. Daripada Bapak tinggal di apartemen saya atau kembali ke kontrakan ini, bagaimana jika kita mencari rumah sederhana yang dekat dengan pasar tapi juga tidak terlalu jauh dari kantor saya? Kakek Marjo mengangkat alisnya. Rumah? Tapi nak, harga rumah di Jakarta. Bukan rumah besar, Bapak. Cukup yang sederhana dengan halaman kecil. Yang penting Bapak nyaman dan bisa tetap dekat dengan lingkungan yang Bapak kenal, jelas Fahmi. Namun, kakek Marjo menggeleng. Itu pemborosan. Nak, uangmu lebih baik ditabung atau untuk investasi bisnis. Percakapan mereka terputus ketika beberapa pedagang pasar yang mengenal kakek Marjo mendekat. Loh, kakek Marjo, sudah kembali ya? Lapaknya kok belum dibuka? Tanya Pak Darmi, pedagang sayur. Fahmi melihat kesempatan. Sebenarnya, saya sedang membujuk Bapak untuk pindah ke tempat yang lebih layak. Mendengar itu, para pedagang yang sudah seperti keluarga bagi kakek Marjo langsung bersemangat memberikan pendapat. Wah, harus pindah, kek. Kontrakan itu lembab dan tidak baik untuk kesehatan orang seusiamu, sahut Bu Siti yang berjualan bumbu. Tapi jangan jauh-jauh dari sini. Ya, kami akan kangen, tambah Pak Bambang, tukang becak yang biasa mangkal di depan lapak kakek Marjo. Kakek Marjo tersenyum getir. Lihat, nak, di sini Bapak punya keluarga juga. Mereka yang menemani Bapak ketika kau tidak ada. Fahmi memahami maksud ayahnya. Bagaimana kalau kompromi? Bapak pindah ke rumah yang lebih layak. Tapi Bapak tetap bisa membuka lapak di sini setiap hari? Jadi Bapak tidak kehilangan teman-teman di sini. Gagasan itu membuat kakek Marjo berpikir. Tapi, tetap saja itu pemborosan. Bapak, Fahmi memegang tangan ayahnya yang berkapalan. Selama 30 tahun Bapak hidup sederhana dan berkorban untuk saya. Sekarang izinkan saya melakukan hal kecil ini untuk Bapak. Ini bukan pemborosan. Ini investasi untuk kebahagiaan kita berdua. Mereka menghabiskan pagi itu dengan berkeliling sekitar pasar, mencari rumah yang sesuai. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah Type 36 yang sederhana, hanya 10 menit jalan kaki dari pasar. Yang terpenting, rumah itu memiliki teras depan yang cukup luas untuk dijadikan lapak sol sepatu kecil. Lihat, Bapak, kata Fahmi dengan bersemangat. Bapak bisa bekerja di teras sambil mengobrol dengan tetangga. Dan ketika saya datang berkunjung, kita bisa duduk-duduk di teras ini. Kakek Marjo tersentuh oleh perhatian detail anaknya. Rumah ini memang cocok. Akunya pelan. Tidak terlalu mewah, tapi juga tidak terlalu sederhana. Besok kita bisa beli perabotan sederhana sesuai selera Bapak, rencana Fahmi. Tapi kakek Marjo menggeleng. Untuk perabotan,
Biar Bapak yang urus dengan uang tabungan Bapak. Ada kebanggaan dalam suaranya. Bapak mungkin tukang sol sepatu, tapi Bapak masih punya harga diri. Fahmi memahami. Baik, Bapak. Tapi izinkan saya yang membeli rumahnya. Itu hadiah dari saya. Kesepakatan akhirnya tercapai. Fahmi akan membeli rumah itu, sementara kakek Marjo akan menggunakan tabungannya selama puluhan tahun untuk perabotan dan renovasi kecil. Keputusan ini membuat kedua belah pihak merasa nyaman. Fahmi bisa memberikan yang terbaik untuk ayahnya tanpa membuatnya merasa seperti beban, sementara kakek Marjo tetap bisa menjaga harga dirinya dengan berkontribusi sesuai kemampuannya. Sore harinya, mereka duduk di teras rumah yang akan menjadi rumah baru mereka. Matahari senja menyinari wajah mereka berdua yang penuh damai. Bapak, ucap Fahmi tiba-tiba. Bagaimana kalau lapak Bapak kita beri nama saja Marjo Ahsan? Suatu hari nanti, jika Bapak sudah tidak kuat lagi, saya bisa meneruskannya. Kakek Marjo tertawa lepas. Suaranya yang parau terdengar bahagia. Kau, pengusaha sukses seperti mau jadi tukang sol sepatu? Mengapa tidak? Setidaknya untuk mengingatkan saya bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang melanjutkan warisan dan cinta, jawab Fahmi serius. Dalam senja yang semakin kelam, kedua ayah dan anak itu duduk berdampingan, merencanakan kehidupan baru mereka. Mereka telah menemukan jalan tengah, bukan dengan mengorbankan dunia salah satu pihak, tetapi dengan menciptakan dunia baru yang memadukan yang terbaik dari kedua kehidupan mereka. Dan untuk pertama kalinya, kakek Marjo merasa bahwa masa tuanya akan diisi bukan dengan kesepian atau penyesalan, tetapi dengan kebahagiaan sederhana yang selama ini ia impikan. Dekat dengan anaknya, tetap melakukan pekerjaan yang dicintai, dan dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. 2 minggu telah berlalu sejak keputusan tentang rumah kompromi itu diambil. Rumah sederhana itu kini telah berubah wajah. Cat baru yang hangat, perabotan sederhana namun fungsional pilihan kakek Marjo, dan yang paling membanggakan, sebuah lapak permanen di teras depan yang dirancang khusus oleh Fahmi. Lapak itu tidak mewah, tetapi ergonomis untuk punggung kakek Marjo yang sudah tua, dengan rak-rak yang mudah dijangkau dan kursi kerja yang nyaman. Hari ini adalah hari yang bersejarah, Bapak, ucap Fahmi bangga saat mereka berdiri di depan lapak baru yang tertutup kain. Hari pertama lapak, Marjo Ahsan, dibuka. Kakek Marjo tersenyum lebar, matanya berbinar. Ayah dan anak. Bapak masih tidak percaya ini nyata, Nak. Sejak pagi, tetangga-tetangga baru dan pedagang pasar yang penasaran sudah berkerumun. Mereka ingin melihat lapak baru kakek Marjo yang menjadi buah bibir di seluruh pasar. Bahkan Bu Marni, asisten rumah tangga Fahmi, hadir dengan membawa kue-kue untuk dibagikan. Bapak, kau yang berhak membuka lapak ini, kata Fahmi sambil menyerahkan gunting pita pada kakek Marjo. Dengan tangan gemetar penuh emosi, kakek Marjo menggunting pita merah putih. Sorak-sorai kecil terdengar dari orang-orang yang menyaksikan. Saat kain penutup dibuka, terpajanglah lapak baru dengan tulisan, Marjo Ahsan, sol sepatu dan kisah, yang dicat dengan indah. Kisah? Tanya Pak Darmi, penasaran. Fahmi tersenyum. Karena setiap sepatu yang diperbaiki di sini membawa ceritanya sendiri. Dan karena di sini, tangannya menunjuk kakek Marjo, ada kisah terindah tentang pertemuan kembali seorang ayah dan anak. Hari pertama lapak baru itu ramai sekali. Bukan hanya karena orang-orang ingin memperbaiki sepatu mereka, tetapi juga karena ingin mendengar langsung kisah pertemuan ajaib antara tukang sol sepatu dan anaknya yang pengusaha sukses. Kakek Marjo, yang biasanya pendiam, kini dengan semangat bercerita sambil tangannya terampil memperbaiki sepatu. Sama persis seperti yang Bapak bilang, bisik Fahmi pada suatu saat ketika ada jeda. Bapak tidak kehilangan teman-teman di pasar, malah dapat lebih banyak lagi. Kakek Marjo mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mereka bilang, kisah kita seperti sinetron, tapi lebih indah karena nyata. Yang paling mengharukan adalah ketika keluarga angkat Fahmi datang dengan membawa beberapa pasang sepatu untuk diperbaiki. Kami ingin menjadi pelanggan pertama, Marjo Ahsan, kata Ibu Sri sambil memeluk kakek Marjo. Namun, di balik kesuksesan hari pertama itu, ada satu hal yang mengganjal di hati kakek Marjo. Saat malam tiba dan mereka berdua duduk di teras rumah yang baru, menikmati teh hangat,
Kakek Marjo mengeluarkan isi hatinya. "Nak, Bapak bahagia sekali dengan semua ini. Tapi ada satu hal yang masih membuat Bapak khawatir." "Apa itu, Bapak?" tanya Fahmi penuh perhatian. "Warisan," jawab kakek Marjo singkat. "Bapak tidak punya apa-apa untuk diwariskan padamu. Tidak ada harta, tidak ada perusahaan. Hanya lapak sol sepatu kecil ini." Fahmi tertawa lembut. Bapak sudah mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua harta dunia." "Apa itu?" tanya kakek Marjo bingung. "Pertama, Bapak mewariskan ketekunan. Lihatlah, di usia 70 tahun, Bapak masih bekerja dengan penuh semangat. Kedua, Bapak mewariskan kejujuran. Selama puluhan tahun, Bapak tidak pernah menipu pelanggan, selalu bekerja sepenuh hati. Ketiga, Fahmi memegang erat tangan ayahnya. Bapak mewariskan cinta tanpa syarat. Buktinya, Bapak merelakan kepergian saya dulu demi masa depan saya." Kakek Marjo terdiam, terharu oleh kata-kata anaknya. "Dan yang terpenting," lanjut Fahmi, "Bapak mewariskan pelajaran tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Selama ini, saya terjebak dalam dunia angka dan materi. Tapi sejak bertemu Bapak, saya belajar bahwa kebahagiaan itu sederhana. Seperti sekarang, duduk di teras rumah sederhana, minum teh hangat, dan bercakap dengan orang yang kita cintai. Ini lebih berharga dari semua kesepakatan bisnis yang pernah saya raih." Malam itu, mereka duduk berjam-jam di teras, bercerita tentang segala hal. Fahmi bercerita tentang tekanan dalam bisnisnya, sementara kakek Marjo berbagi kisah-kisah lucu selama puluhan tahun menjadi tukang sol sepatu. "Bapak," ucap Fahmi tiba-tiba saat bulan sudah tinggi, "besok pagi, sebelum Bapak buka lapak, bolehkah saya belajar memperbaiki sepatu dari Bapak?" Kakek Marjo terkejut. "Kau serius? Tanganmu yang biasa memegang kontrak miliaran mau memegang jarum dan sol sepatu?" "Sangat serius," jawab Fahmi dengan mata berbinar. "Saya ingin memahami setiap bagian dari kehidupan Bapak. Dan siapa tahu, seperti nama lapak kita, suatu hari nanti benar-benar ada San yang meneruskan usaha ini." Di bawah cahaya bulan yang menyinari teras rumah sederhana itu, kakek Marjo menyadari sesuatu. Warisan sejati bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan materi, tetapi sesuatu yang hidup dalam nilai-nilai dan kenangan. Dan malam ini, duduk bersama anaknya yang dengan tulus ingin mempelajari kehidupannya yang sederhana, ia merasa seperti orang terkaya di dunia. Mungkin, pikir kakek Marjo, inilah kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari, bukan dalam kemewahan atau kesederhanaan, tetapi dalam penerimaan dan pemahaman antara seorang ayah dan anaknya yang akhirnya menemukan jalan kembali ke pelukan satu sama lain. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum ayam berkokok, Fahmi sudah tiba di rumah baru kakek Marjo. Hari ini adalah hari yang ia nantikan. Hari pertama ia belajar seni memperbaiki sepatu dari ayahnya. Dalam setelan kasur yang biasa ia kenakan akhir-akhir ini ketika mengunjungi ayahnya, ia terlihat seperti pemuda biasa yang antusias, bukan pengusaha sukses dengan segudang tanggung jawab. "Bapak, saya sudah siap," seru Fahmi bersemangat saat kakek Marjo membuka pintu. Kakek Marjo menguap lebar, tapi matanya berbinar melihat semangat anaknya. "Masih gelap, Nak. Biasanya Bapak baru mulai kerja setelah matahari terbit. Tapi Bapak bilang dulu selalu mulai sebelum subuh ketika masih di pabrik sepatu," bantah Fahmi. Kakek Marjo tertawa. "Itu dulu, ketika Bapak masih muda. Sekuali ada pesanan mendesak, Bapak lebih suka menunggu sampai cahaya matahari cukup terang untuk mata tua Bapak." Mereka menghabiskan waktu sebelum pagi dengan sarapan sederhana yang dibuat kakek Marjo. Untuk pertama kalinya, Fahmi merasakan masakan ayah kandungnya, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi. Rasanya mungkin tidak selezat masakan chef di apartemennya, tetapi ini terasa seperti makanan ternak yang pernah ia cicipi. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya, kakek Marjo memulai pelajaran pertama. Memperbaiki sepatu itu seperti melakukan operasi. "Nak, kita harus tahu anatomi sepatu dengan baik." Dia mengeluarkan sepasang sepatu tua yang sudah tidak terpakai. "Ini akan menjadi bahan latihanmu.
Dengan sabar, kakek Marjo menjelaskan setiap bagian sepatu. Sol, tumit, insole, welt, dan lain-lain. Fahmi mendengarkan dengan serius. Seperti ketika ia menghadiri seminar bisnis bernilai miliaran. Pelajaran pertama, memasang sol baru, ucap kakek Marjo, memberikan sepatu dan sepotong sol karet kepada Fahmi. Awalnya, Fahmi sangat percaya diri. Bagaimanapun, ia adalah pengusaha yang bisa menyelesaikan masalah kompleks. Tapi ternyata, memegang pisau sol dan memotong karet dengan presisi adalah hal yang sangat sulit. Tangannya yang terbiasa memegang pena dan smartphone gemetar saat mencoba mengikuti garis yang ditentukan. Tidak usah terburu-buru, nak, bimbing kakek Marjo dengan suara tenang. Seperti halnya dalam bisnis, kesabaran adalah kunci. Lebih baik lambat tapi hasilnya rapi, daripada cepat tapi asal-asalan. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya Fahmi berhasil memotong sol dengan cukup rapi. Tapi tantangan berikutnya lebih sulit lagi, mengoleskan lem dan menempelkan sol dengan tepat. Bapak, ini lebih sulit dari negosiasi kontrak, keluh Fahmi ketika lemnya berantakan dan menempel di tangannya. Kakek Marjo tersenyum bijak. Hidup tidak selalu tentang hal-hal besar, nak. Terkadang, justru hal-hal kecil seperti menempelkan sol dengan rapi yang memberi kepuasan tersendiri. Saat Fahmi berjuang dengan sol sepatu, beberapa tetangga berhenti dan memperhatikan dengan penuh minum. Mereka tersenyum melihat pengusaha sukses itu dengan serius belajar kerajinan tangan dari ayahnya. Pelajaran penting dalam memperbaiki sepatu, lanjut kakek Marjo sambil memperhatikan kerja Fahmi, adalah bahwa setiap sepatu punya cerita. Sepatu yang compang-camping ini mungkin sudah menemani pemiliknya melalui perjalanan panjang. Tugas kita adalah memperpanjang usianya, memberikan kesempatan untuk membuat lebih banyak kenangan. Fahmi berhenti sejenak, memandang ayahnya. Seperti hubungan kita, ya Bapak? Terpisah lama, tapi sekarang diperbaiki dan diberikan kesempatan baru. Mata kakek Marjo berkaca-kaca. Tepat sekali, nak. Tepat sekali. Setelah berjam-jam berusaha, akhirnya Fahmi berhasil menyelesaikan sepatu pertamanya. Hasilnya jauh dari sempurna, jahitannya tidak rapi, solnya agak miring, dan ada lem yang berceceran di beberapa tempat. Tapi baginya, ini adalah karya terindah. Bapak, saya akan menyimpan sepatu ini sebagai kenangan, kata Fahmi bangga. Kenangan? Kakek Marjo mengangkat alis. Tidak, nak. Sepatu ini harus dipakai. Karya kita tidak boleh hanya jadi pajangan. Seperti hubungan kita, harus hidup dan terus digunakan agar tetap berarti. Pelajaran hari itu tidak hanya tentang memperbaiki sepatu. Saat mereka beristirahat di teras, menikmati teh hangat, kakek Marjo bercerita tentang pelanggan-pelanggannya selama ini, tukang ojek yang sepatunya selalu cepat rusak karena kehujanan, ibu-ibu yang membawa sepatu sekolah anaknya yang solnya terkikis oleh permainan, hingga anak muda yang ingin sepatu lamanya terlihat seperti baru lagi karena tidak mampu membeli yang baru. Dari sini Bapak belajar, kata kakek Marjo, bahwa kebahagiaan itu bisa datang dari hal sederhana, seperti membuat seorang ibu bisa menghemat uang karena sepatu anaknya bisa dipakai lebih lama, atau membuat seorang tukang ojek bisa bekerja dengan nyaman. Fahmi mendengarkan dengan hikmat. Di tengah kesibukannya mengurusi bisnis properti bernilai triliunan, ia lupa bahwa ada kepuasan lain yang tidak bisa diukur dengan uang. Sekarang Bapak paham mengapa kau ingin belajar, ucap kakek Marjo tiba-tiba. Ini bukan tentang bisa memperbaiki sepatu, tapi tentang memahami kehidupan Bapak. Fahmi mengangguk. Dan saya mulai memahami sekarang, Bapak, bahwa kesuksesan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar kita berarti bagi orang lain. Matahari semakin tinggi, dan pelanggan pertama sudah mulai datang. Fahmi duduk di samping ayahnya, memperhatikan setiap gerakan ahli kakek Marjo. Hari ini, ia tidak menjadi pengusaha properti sukses. Hari ini, ia hanya menjadi seorang anak yang belajar dari ayahnya, tentang kehidupan, tentang ketekunan, dan tentang cinta yang diwujudkan dalam setiap jahitan pada sol sepatu. Dan dalam kesederhanaan momen ini, Fahmi menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan di puncak pencapaian bisnisnya. Ia menyadari bahwa warisan terbesar ayahnya bukanlah lapak sol sepatu, tetapi kebijaksanaan hidup yang terpancar dari setiap pelajaran kecil di balik pekerjaan sederhana itu.
Beberapa bulan telah berlalu sejak Marjo Osan resmi dibuka. Kehidupan baru kakek Marjo dan Fahmi telah menemukan iramanya yang harmonis. Pagi hingga siang, kakek Marjo membuka lapaknya dengan setia, ditemani sesekali oleh Fahmi yang menyempatkan diri belajar atau sekedar minum kopi bersama. Sore hingga malam, mereka sering menghabiskannya di teras rumah sambil berbagi cerita. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terusik oleh sebuah peristiwa tak terduga di suatu siang yang terik. Seorang pria dengan penampilan necis dan sikap sok kuadrat mendatangi lapak Marjo Osan. Wajahnya masam, matanya menyorotkan pandangan merendahkan. Ini lapak sol sepatu terbaik yang katanya jadi buah bibir. Hardiknya sinis, melemparkan sebuah sepatu kulit impor yang mahal ke atas meja kerja kakek Marjo. Lihat ini, baru seminggu yang lalu saya bayar mahal untuk ganti sol. Sekarang sudah lepas lagi. Penipu. Kakek Marjo yang sedang asyik mengerjakan sepatu pelanggan langganannya, terkejut. Dengan tenang ia mengambil sepatu itu dan memeriksanya. Maaf, Pak, bisa saya lihat bonnya? Sepertinya saya tidak ingat pernah melayani Bapak. Bon? Apa saya tukang simpan bon? Bentak pria itu. Pokoknya ini pekerjaan lapak ini. Kalian harus ganti rugi. Sepatu ini harganya 8 juta. Fahmi yang kebetulan sedang datang untuk mengantarkan makan siang untuk ayahnya, menyaksikan adegan itu. Darahnya mendidih melihat cara pria itu memperlakukan ayahnya. Tapi sebelum ia bereaksi, kakek Marjo sudah berbicara dengan suara tenang yang mengejutkan. Pak, dengan hormat, kata kakek Marjo sambil memeriksa jahitan sol yang lepas. Pekerjaan ini bukan hasil tangan saya. Ah, sok suci. Sudah pasti kalian tidak mau bertanggung jawab. Tukas pria itu semakin menjadi. Fahmi tidak tahan lagi. Bapak, tolong perhatikan cara bicara Anda. Ayah saya bukan penipu. Ah, anak muda, jangan ikut campur. Sanggah pria itu, lalu menunjuk ke arah tulisan Marjo Osan. Ini kan lapak kalian? Sudah pasti ini pekerjaan kalian. Keributan itu menarik perhatian para pedagang sekitar dan orang-orang yang lewat. Beberapa mulai berbisik-bisik, sebagian memandang dengan sikap ragu ke arah kakek Marjo. Kakek Marjo mengambil napas dalam-dalam. Bapak, saya sudah lebih dari 50 tahun menjadi tukang sol sepatu. Setiap pekerjaan saya punya ciri khas. Ia membalik sepatu itu dan menunjukkan pada orang-orang yang berkumpul. Lihatlah jahitan di bagian ini. Saya selalu menggunakan pola jahitan khusus yang rapat dan rapi. Sedangkan jahitan pada sepatu Bapak ini kasar dan tidak rapi. Beberapa pelanggan tetap kakek Marjo yang hadir membenarkan. Iya, betul. Kakek Marjo pekerjaannya selalu rapi. Jahitannya memang beda, sahut yang lain. Tapi pria itu tetap ngotot. Omong kosong. Kalian pasti bersekongkol. Fahmi yang sudah tidak sabar hampir saja menghardik pria itu. Tapi kakek Marjo mengangkat tangan, memintanya untuk tenang. Bapak, kata kakek Marjo dengan bijaksana, daripada kita berdebat tanpa ujung, bagaimana kalau saya perbaiki lagi sepatu ini dengan gratis? Saya jamin tidak akan lepas lagi. Gratis? Hanya begitu? Pria itu masih marah. Ini soal prinsip. Kalian sudah menipu. Mendengar tuduhan itu, hati Fahmi sakit sekali. Ia melihat bagaimana ayahnya yang jujur dan rendah hati diperlakukan seperti penjahat. Tapi yang membuatnya terkesan adalah sikap ayahnya yang tetap tenang dan sabar. Bapak, ucap kakek Marjo dengan mata berbinar penuh keyakinan, saya mungkin hanya tukang sol sepatu sederhana. Tapi satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah kejujuran dan nama baik. Selama 50 tahun, tidak pernah ada keluhan seperti ini. Kalau Bapak tidak percaya pada saya, silakan pergi ke tukang sol sepatu lain. Tapi saya jamin, hasilnya tidak akan lebih baik dari yang bisa saya berikan. Ketenangan dan keyakinan dalam suara kakek Marjo membuat kerumunan orang terdiam. Bahkan pria yang marah tadi terlihat sedikit goyah. Seorang ibu-ibu yang kebetulan lewat tiba-tiba berseru, "Itu dia, pekerjanya si Jono dari pasar sebelah. Kemarin saya lihat dia membawa sepatu seperti itu." Semua mata tertuju pada seorang pemuda yang berusaha menyelinap pergi. Rupanya, dia adalah tukang sol sepatu dari pasar sebelah yang iri dengan kesuksesan
Marjo Osan. Pria yang marah tadi terpana. Apa? Jadi ini bukan pekerjaan lapak ini? Kakek Marjo mengangguk. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak, setiap tukang sol punya ciri khasnya masing-masing. Pria itu kini tampak malu. Maaf, Kek. Saya terlalu cepat marah. Sudah tertipu sekali oleh tukang lain. Jadi langsung main tuduh. Tidak apa-apa, Pak, jawab kakek Marjo dengan lapang dada. Masih mau saya perbaiki sepatunya? Dengan perasaan bersalah, pria itu mengangguk. Sementara si pelaku yang ketahuan langsung kabur diteriaki orang banyak. Setelah kerumunan bubar, Fahmi memandang ayahnya dengan takjub. Bapak, tadi, Bapak begitu sabar dan bijaksana. Saya tidak akan bisa sekalem itu. Kakek Marjo tersenyum. Tangannya kembali melanjutkan pekerjaannya yang tadi tertunda. Nak, dalam hidup ini kita akan banyak menghadapi tuduhan dan fitnah. Marah dan membela diri dengan emosi hanya akan membuat kita terlihat bersalah. Kadang, kebenaran bisa berbicara sendiri dengan bukti dan ketenangan. Tapi Bapak tadi bahkan menawarkan memperbaiki sepatunya gratis, kata Fahmi. Karena kadang, kebaikan adalah senjata terbaik untuk melawan kejahatan, jawab kakek Marjo. Lihatlah hasilnya. Bukannya marah, orang itu justru sekarang akan menjadi pelanggan setia kita. Dan semua orang yang menyaksikan tadi akan semakin percaya pada kualitas dan integritas kita. Fahmi terdiam, merenungkan kata-kata ayahnya. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha yang sering menghadapi persaingan ketat dan konflik bisnis, ia selalu menggunakan pendekatan agresif dan hukum. Tapi hari ini, ayahnya mengajarkannya pelajaran tentang kekuatan ketenangan dan integritas. Bapak, ucap Fahmi akhirnya, ternyata Bapak bukan hanya ahli dalam memperbaiki sepatu, tapi juga ahli dalam memperbaiki hubungan antar manusia. Kakek Marjo tertawa kecil. Ah, Bapak cuma orang tua biasa, Nak. Tapi Bapak percaya, seperti sepatu yang bisa diperbaiki, hubungan antar manusia juga bisa, asalkan kita punya kemauan dan kesabaran. Peristiwa siang itu menjadi pelajaran berharga bagi Fahmi. Ia menyadari bahwa warisan terbesar dari ayahnya bukanlah keterampilan memperbaiki sepatu, tetapi kebijaksanaan hidup yang datang dari pengalaman puluhan tahun menghadapi berbagai karakter manusia. Dan pelajaran ini, ia tahu, akan sangat berharga dalam menghadapi dunia bisnisnya yang penuh dengan konflik dan persaingan. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa konflik dengan pelanggan yang akhirnya menjadi pelanggan setia itu. Kini, Marjo Osan telah menjadi lebih dari sekadar lapak sol sepatu. Tempat itu telah berubah menjadi semacam pusat komunitas kecil di tengah hiruk-pikuk pasar. Setiap pagi, selain pelanggan yang datang untuk memperbaiki sepatu, selalu ada saja tetangga atau kenalan yang mampir untuk sekadar menyapa, berbagi cerita, atau meminta nasihat hidup pada kakek Marjo. Suatu Sabtu pagi yang cerah, Fahmi datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak berseri-seri, membawa sebuah bungkusan besar. Bapak, ada yang spesial hari ini, katanya sambil membantu kakek Marjo menyiapkan lapak. Kakek Marjo yang kini sudah berusia 72 tahun masih terlihat segar. Kerut-kerut di wajahnya seakan mengukir lebih banyak kebahagiaan daripada penderitaan. Apa itu, Nak? Kau terlihat sangat bersemangat. Fahmi membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah buku hardcover yang elegan dengan judul sederhana, Kearifan dari Lapak Sol Sepatu, Pelajaran Hidup dari Kakek Marjo. Bapak, ini adalah kumpulan cerita-cerita Bapak yang saya tulis selama 2 tahun terakhir, ujar Fahmi bangga. Cerita tentang pelanggan-pelanggan Bapak, tentang filosofi hidup Bapak, dan tentu saja tentang pertemuan kita. Dengan tangan gemetar, kakek Marjo membuka buku itu. Halaman demi halaman ia telusuri. Matanya berkaca-kaca melihat foto-foto dirinya sedang bekerja, foto-foto pelanggan setianya, dan ilustrasi-ilustrasi indah yang mendampingi setiap cerita. Nak, ini terlalu berharga, bisiknya terharu. Bapak hanya tukang sol sepatu biasa. Siapa yang mau membaca cerita tentang Bapak? Banyak orang, Bapak, sahut Fahmi bersemangat. Selama ini,
Setiap saya bercerita tentang Bapak pada teman-teman bisnis, mereka selalu terinspirasi. Jadi saya putuskan untuk menuliskannya. Tepat saat mereka asyik membicarakan buku itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan lapak. Keluarga angkat Fahmi, Pak Handoko, Ibu Sri, serta beberapa anggota keluarga besar lainnya, turun dengan membawa kue dan bunga. "Selamat, Pak Marjo," seru Ibu Sri sambil memeluknya. "Fahmi sudah menunjukkan bukunya pada kami. Luar biasa." Pak Handoko menjabat tangan kakek Marjo erat-erat. "Buku ini akan menjadi warisan yang lebih berharga dari apapun, Marjo. Kisah-kisah di dalamnya mengajarkan tentang kejujuran, ketekunan, dan cinta tanpa syarat. Yang paling mengharukan adalah ketika para pelanggan setia kakek Marjo datang satu persatu, masing-masing membawa cerita mereka sendiri. Ada tukang ojek yang sepatunya selalu diperbaiki kakek Marjo dengan harga murah. Ada ibu-ibu yang anaknya sudah besar tetapi masih ingat bagaimana kakek Marjo selalu memberikan permen setiap mereka datang. Ada bahkan beberapa orang yang khusus datang jauh-jauh karena mendengar tentang buku tersebut. "Kakek," kata seorang wanita muda yang baru pertama kali datang, "saya baca artikel tentang buku ini di media sosial. Saya khusus datang untuk meminta tanda tangan kakek." Kakek Marjo yang selama hidupnya merasa biasa saja, kini merasa seperti selebriti. Tapi yang paling membanggakan adalah ketika ia melihat Fahmi berinteraksi dengan semua orang, tidak sebagai pengusaha sukses, tetapi sebagai seorang anak yang bangga pada ayahnya. Di tengah keramaian itu, Fahmi naik ke atas kursi kecil. "Perhatian semua, saya ingin mengucapkan sesuatu." Semua orang terdiam, menanti. 2 tahun yang lalu, saya adalah orang yang berbeda. Seorang pengusaha yang berpikir kesuksesan diukur dengan angka dan materi. Tapi pertemuan saya dengan Bapak, ia menunjuk kakek Marjo yang duduk dengan mata berkaca-kaca, mengajarkan saya arti kesuksesan yang sebenarnya. Fahmi memegang buku itu tinggi-tinggi. Buku ini bukan tentang menjadi kaya atau terkenal. Ini tentang menemukan kekayaan sejati dalam hati, tentang bagaimana seorang ayah sederhana mengajarkan pada anaknya bahwa cinta dan kejujuran adalah warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan. Ia turun dan mendekati kakek Marjo, berlutut di hadapannya. "Bapak, terima kasih telah menunjukkan pada saya bahwa keluarga bukan tentang darah, tetapi tentang ikatan hati. Terima kasih telah mengajarkan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan." Kakek Marjo tidak bisa menahan air matanya lagi. Tangannya yang keriput memegang erat bahu Fahmi. "Tidak, Nak. Justru Bapak yang harus berterima kasih. Kau telah memberikan arti baru pada kehidupan tua Bapak. Melalui MU, Bapak merasa hidup ini lengkap." Acara kecil yang spontan itu berlanjut hingga sore. Tetangga-tetangga datang dengan makanan, para pelanggan berbagi cerita tentang pengalaman mereka dengan kakek Marjo, dan suasana penuh kehangatan menyelimuti lapak sederhana itu. Saat senja tiba dan orang-orang mulai berpamitan, kakek Marjo dan Fahmi duduk berdua di teras lapak mereka. Matahari jingga menyinari wajah mereka yang penuh kedamaian. "Bapak," ucap Fahmi sambil memandangi buku yang sekarang sudah penuh dengan tanda tangan dan pesan-pesan dari pelanggan. "Apa Bapak bahagia?" Kakek Marjo tersenyum. Matanya menerawang ke arah pasar yang sudah sepi. Bahagia itu kata yang terlalu kecil untuk menggambarkan apa yang Bapak rasakan. "Nak, Bapak merasa lengkap. Seperti puzzle kehidupan yang akhirnya tersusun sempurna." Ia memandang Fahmi dengan penuh kasih. "Dulu, Bapak berpikir kebahagiaan adalah jika bisa melihatmu sukses dari jauh. Tapi sekarang, Bapak menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah bisa menyaksikan kesuksesanmu dari dekat, sambil tetap menjadi diri sendiri." Fahmi mengangguk, memahami sepenuhnya. "Dan saya belajar bahwa kesuksesan terbesar saya bukanlah properti atau kekayaan, tetapi menjadi anak yang bisa membuat Bapak bahagia." Malam itu, ketika mereka menutup lapak, Marjo Osan, tidak ada lagi keraguan atau ketakutan di hati mereka. Hubungan mereka telah melalui ujian waktu dan perbedaan, dan muncul lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum tidur,
Kakek Marjo membuka buku pemberian Fahmi itu sekali lagi. Di halaman terakhir, terdapat foto mereka berdua sedang tertawa lebar di depan lapak, dengan tulisan dari Fahmi, "Untuk ayah tersayang, yang mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak pernah terikat oleh waktu atau jarak. Terima kasih telah menungguku pulang." Dengan hati yang penuh syukur, kakek Marjo berbisik pelan, "Tidak, Nak. Justru terima kasih telah menemukan jalan pulang ke pelukan Bapak." Dan di bawah langit malam yang bertabur bintang, dua hati yang pernah terpisah 30 tahun silam kini berdetak dalam harmoni sempurna, membuktikan bahwa takdir memang punya caranya sendiri untuk mempersatukan yang terpisah, kadang melalui sepasang sepatu tua, sebuah jahitan berbentuk bintang, dan cinta yang tak pernah pudar oleh waktu.